Berapa kali Ardi ini nanya ke orang-orang. Orang-orang mengatakan, sampean mau cari mati apa gimana kalau kesana ini? Ketika flash itu nyala, barulah terlihat terang. Tapi sepersekian detik mati lagi. Disitulah Ardi dikagetkan. Raungan itu ternyata ini saling bersautan. Ini nggak cuma satu, tapi apa? Apa ini? Ardi mendekat dan semakin ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Ya, monggo silakan absen namanya siapa, kota yang di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Nah, sebelum masuk ke cerita, saya mau mengucapkan di sini turut berduka atas bencana yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ini diberi ketabahan, kesabaran ya dalam ujian ini. Ini suara-suaraku yang ada di Sumatera, tetap semangat karena saya dan tim saya, begitu juga dengan suara-suaraku yang lainnya ini mendoakan kalian semuanya. Gitu. Mudah-mudahan ujian ini cepat selesai dan bangkit lagi menuju kesuksesan, banyak rezeki melimpah. Amin, 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 amin. Ya, pastikan ini perabsenan beres karena kita akan menuju ke ceritanya. Kalian sudah penasaran seperti apa cerita? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, nama toko tempat sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, ini cerita sudah aman untuk dibawakan. Dan kejadiannya ini juga sudah lama. Toko di sini kita sebut saja namanya Ardi. Ardi ini seorang mahasiswa, hobi mengabadikan momen di tempat-tempat yang memang bagi Ardi ini sulit untuk dijumpai dan ini yang berbau alam. Sering sekali Ardi ini jalan-jalan ke tempat sunyi. Ia ini bermalam di situ dengan menggunakan tenda. Keesokan harinya ia mengambil gambar beberapa yang nantinya diikutkan lomba. Ardi ini sering sekali bepergian berpetualang seperti itu. Biasanya ini ditemani oleh sahabatnya, kita sebut saja namanya Danang. Semua yang dilakukan Ardi ini ada alasannya. Kenapa ia bisa memilih dengan hobi yang seperti itu? Karena ia ini tidak pernah betah di rumah. Ia selalu bermusuhan dengan ayahnya. Jadi Ardi ini hidup dengan ayah dan ibunya. Namun ayahnya Ardi ini ayah tiri. Kenapa kok bisa bermusuhan? Ternyata di kisah hidupnya Ardi ini, ayah tirinya ini adalah seorang dukun. Ardi ini sering dicengin sama teman-temannya, sering dapat omongan dari warga, sering dapat omongan dari teman-temannya. Bapakmu dukun santet ya? Bapakmu ini sering nyelakain orang ya. Lah kok kamu mau ibumu ini nikah lagi dengan bapakmu itu? Kita sebut saja bapak tirinya Ardi ini namanya Pak Najib. Kok iya ya, ibuku kok bisa sampai kepencut sama Pak Najib? Sedangkan aku tidak setuju, dia ini kan dukun. Karena apa? Setiap Ardi ini ngomong sama ibunya percuma. Ibunya ini selalu membela bapak tirinya, membela Pak Najib. Tanpa Pak Najib, nak, apa kabar kamu? Kamu gak bisa kuliah sampai sekarang ini. Bu, kapan harinya Ardi bakalan, Bu, bisa mengembalikan apa yang sudah Pak Najib berikan, Bu? Nah, gak usah seperti itu. Pak Najib itu sayang sama kamu. Sayang gimana, Bu? Dia ini sudah dikenal orang jahat. Jangan-jangan ibu ini yang sudah kepelet, Bu. Orang-orang ini sudah pada tahu kalau bapak ini dukun santet. Sudah sering mencelakai orang-orang. Nah, kamu salah, nak. Salah yang mana sih, Bu? Sering sekali berdebat dengan ibunya. Karena memang Ardi ini sangat tidak cocok dengan bapak tirinya. Setiap Ardi pulang, ini hanya mengambil sesuatu, entah ini barang-barang yang diperlukan, dimasukkan ke dalam tas, terus pergi. Ini selalu seperti itu. Nah, pada suatu ketika, saat Ardi ini lagi di kamar ngambil barang-barang, tiba-tiba ayahnya yaitu Pak Najib ini masuk ke kamarnya Ardi. Nak, mau kemana kamu, nak? Ardi diam. Bapak gak mau kamu kenapa-napa.
Bapak pengen kamu ini selamat, nak. Sayang sama Ardi. Apa sih kamu ngomong apa sih? Aku mau kemana pun, ini sesuka aku. Sesuka Ardi. Nah, Ardi pun pergi ke kosan sahabatnya, yaitu si Danang. Danang pun menanyakan, kamu kenapa kok kalut seperti ini? Ya, aku sudah seperti ini. Ya ampun, kenapa kamu gak bisa sabar sih? Alah, kamu tahu apa, Nang? Aku lagi putek, jangan nambahin yang aneh-aneh. Ardi pun akhirnya beli minuman. Ardi sempat minum di situ. Nah, berapa hari di tempat Danang, Ardi ini mendapatkan kabar dari sahabatnya. Via telepon nih, ngobrol-ngobrol. Ardi, kamu pernah ini nggak? Ini ada tempat ini loh, ini. Nah, Ardi mendapatkan informasi. Wah, ini ada tempat yang memang bener-bener pas nih buat melepas penat. Ardi menyampaikan hal tersebut ini ke Danang. Nang, kamu tahu nggak? Di kota ini terus masuk ada perkampungan. Ini desanya terpencil. Di situ ada tempat yang memang terkenal angker. Kayaknya kalau buat bermalam di situ menantang dan kayaknya bisa untuk lepas penat kali ya, Nang. Singkat cerita, berapa hari kemudian Ardi ini tiba-tiba ini udah prepare. Nah, Danang ini tanya kan, kamu mau kemana? Kamu mau ikut aku nggak? Aku mau melepas penat. Nanti aku bakalan nyusul. Tapi kalau sekarang ini kerjaanku itu banyak. Mending kamu sama Pak Wito atau teman-teman yang lain. Karena Pak Wito ini bakalan tahu tempat itu boleh nggak kalau dikunjungi atau apa. Nah, sebut saja ada orang yang namanya Pak Wito. Ini sering sekali mendampingi anak-anak muda ini mendatangi tempat-tempat yang memang dikatakan keramat. Jadi Pak Wito sendiri ini pecinta alam dan juga tahu akan hal-hal gaib. Danang mengatakan bahwa nanti kalau pekerjaanku udah selesai, aku sama teman-teman mungkin aku nusul. Nah, akhirnya Ardi pun berangkat. Singkat cerita, ini berapa hari kemudian Ardi ini pulang, akan tetapi pulangnya ini langsung menuju ke kosannya si Danang. Namun kosannya Danang ini justru malah terkunci. Ardi ini tanya sama kosan yang lain. Mas, lihat Danang nggak? Wah, kayaknya nggak di kosan, Mas. Udah lama ya, berapa hari ya? Aku nggak lihat, Mas. Tapi udah nggak di kosan, Mas. Aduh, jangan-jangan nusul aku yo. Ardi pergi ke tempat-tempat teman-teman yang lain menanyakan kondisi Danang ini di mana sekarang. Karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan si Ardi. Ardi memutuskan untuk pergi ke rumahnya Danang. Siapa tahu Danang ini di rumah. Nah, saat itu malah ketemunya ibu dan bapaknya Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ardi. Bu, Pak, Danangnya ada nggak? Danang pergi kok. Udah dari berapa hari yang lalu. Cuma kok aneh ya buru-buru kayak gitu bawa tas. Emang mau ndaki gunung apa-apa? Ibu nggak ngerti. Iya, nak. Bapak itu sebenarnya kalau kalian pergi kemana-mana dan tempat itu memang mengerikan, Bapak ini khawatir yang di rumah. Aduh, kok bisa gini? Emang kenapa, Nak Ardi? Nggak apa-apa, Bu. Nak Ardi, ada apa? Gimana ya? Iya, nanti Ardi kesini lagi, Bu. Pak, Ardi akhirnya ini ke rumahnya Pak Wito. Gitu, dia pengen mastiin. Ternyata rumahnya Pak Wito juga tutupan. Aduh, ini rumahnya Pak Wito kenapa dikunci? Nggak ada orang di situ. Tanya-tanya sama warga juga nggak ada yang tahu Pak Wito ini kemana. Gimana, mana handphoneku hilang? Gimana ya? Nah, pada saat Ardi ini mencari Danang, justru malah jumpanya ini jumpa sama bapaknya Danang. Ardi, aduh, kenapa ketemu lagi sih? Bapak ini belum nanya kamu ada apa, kamu ini tergesa-gesa. Sebenarnya ada apa, nak? Bapak ini juga nyari Danang, nggak ketemu-ketemu. Aduh, gimana? Akhirnya Ardi disuruh ke rumah. Jelaskan, nak, sebenarnya ada apa? Danang ini setelah mengerjakan tugas katanya dari kosan, terus pulang, terus dia ini aneh. Buru-buru lah apalah. Kami itu khawatir, nak. Apalagi
Bapak ini kan deket dengan bapakmu. Udahlah Pak, nggak usah bahas bapak saya. Ya tahu, cuma kami ini sebenarnya kepikiran kalau kamu itu kenapa-napa. Danang kenapa-napa. Saya juga pengen tetap nyari Danang Pak. Sepertinya Danang dalam bahaya. Ardi pun menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Ardi bisa khawatir terhadap Danang. Kita tarik mundur ceritanya. Nah, pada saat itu, Ardi ini kan sempat nih ke kosan Danang, mengajak Danang. Akan tetapi Danang mengatakan bahwa dia ada beberapa kegiatan yang belum selesai. Nanti dia bakalan nyusul. Udah kamu tenang aja di sana, aku bakalan nyusul ke sana. Entah aku nanti sama siapa. Tapi kalau aku disuruh sekarang, aku nggak bisa ikut. Kalau saranku sih kamu bareng aku. Tapi saat itu Ardi memutuskan untuk jalan sendiri. Tidak menggubris omongannya Danang. Ardi jalan, perjalanan. Ini menggunakan motor ini sampai 6 jam. Mencari desa yang paling terpencil. Tanya-tanya. Berapa kali Ardi ini nanya ke orang-orang. Orang-orang mengatakan, sampean mau cari mati apa gimana kalau ke sana ini? Sampai dari jauh-jauh loh. Jangan nantang maut. Tapi bagi Ardi, semakin dilarang ini semakin menantang. Ardi ini akhirnya melanjutkan perjalanan. Tibalah di desa itu yang dimana memang sudah banyak hutan. Kampungnya ini rumahnya nggak padat, apalagi di tahun itu. Rumahnya ini masih renggang. Rumah perkebunan seperti itu. Kondisi di perkampungan di desa. Apalagi ini desa terpencil. Nah, Ardi ini menyetandar motor. Ngamatin, ini aku arahnya kemana lagi karena jalan sudah mulai setapak. Tak lama kemudian tiba-tiba ketemu bapak-bapak. Bapak-bapak itu tanya sama Ardi. Nah, kamu itu mau kemana? Nah, iya Pak, kamu orang mana? Ditanya kok. Ya ampun, indah sekali ya Pak di sana. Terlihat air terjun yang benar-benar indah sekali. Akan tetapi, seperti ada sesuatu hal di air terjun itu. Kamu mau kemana? Kamu kalau naik motor ini gak bakalan bisa. Saran Bapak putar balik. Pak, apa benar tempat tersebut ini yang ada air terjunnya itu? Yang namanya ini Pak. Iya, tapi kamu mau ngapain? Jangan ke sana, Le. Ojo, saran Bapak ojo. Oh, memang kenapa Pak? Kan saya ke situ nggak mau merusak Pak. Justru saya mau mengabadikan alam yang nantinya saya foto. Biar siapa tahu nanti ada perhatian dari pemerintah, nanti dilindungi atau apa. Enggak. Saya penduduk sini. Alangkah baiknya sampean ini ngomong sama warung yang ada di ujung, nanti tak anter, namanya Pak Pur. Pak Pur itu orang yang dituakan di sini. Kalau dulu ada Mbak Slamet, iya. Siapapun yang datang ke sini pasti diantar sama Mbak Slamet. Lah ini udah nggak ada Mbak Slamet kok. Sampean harus ngomong sama Pak Pur. Siapa Mbak Slamet? Akhirnya Ardi pun menuju ke warungnya Pak Pur. Assalamualaikum Pak. Oh iya, waalaikumsalam. Memang pada saat itu ini jamnya ini asar. Ngobrol sama Pak Pur. Pak Pur pun menanyakan, lah sampean ini sebenarnya mau kemana? Kayak ada yang disembunyikan wis. Dari tadi kok nanyain air terjun, goa itu, dan ya tempat itu. Apa sebenarnya yang sampean inginkan itu? Sampean jauh-jauh loh. Jadi ya saya pengen tahu aja sih Pak kesana. Yang sudah dijelaskan Bapak tadi yang larang kamu itu udah bener. Mending jangan. Kecuali ada Mbak Slamet. Mbak Slamet itu kakak tiri saya. Beliau bisa dikatakan turun-temurun kuncen. Tapi ini tidak berlaku di saya. Karena saya ini tiri. Nah, Mbak Slamet hanya berpesan agar ketika ada orang asing atau apa luar daerah mau ke sana, tolong dihentikan, takutnya kenapa-napa. Ngumpule jam ning kono kuwi. Dan pertanda ketika ada seseorang yang memang nekat datang ke sana, akan ada suara gamelan yang kencang sekali. Dan kami sudah biasa mendengar seperti itu. Kami merasa lalai saja ketika tidak mengingatkan hal tersebut. Nah, setiap malam Jumat Kliwon, ya kami mengikuti arahan dari Mbah Slamet dulu. Kirim sesajen apa-apa di situ.
Ya untuk keberkahan semuanya, Le. Oh gitu ya Pak. Ardi sebenarnya dalam hatinya justru malah semakin tertantang. Tempat iblis. Apa ini? Katanya yang jaga hutan situlah, katanya yang menjaga goa itulah. Gimana ya caranya? Gimana caranya aku bisa ke situ? Sedangkan ke arah itu udah jelas-jelas tidak bisa dilalui oleh sepeda motor. Nah, saat itu Ardi ini pura-pura, Pak, saya mau numpang sholat. Kalau motornya saya taruh di sini, saya ke musola, boleh Pak? Oh, nggak apa-apa kalau itu. Tapi saran Bapak dengerin ya yang tadi, beneran loh. Ini jangan diteruskan, nak. Ya, iya Pak. Dengan adanya Bapak ngasih tahu seperti ini kan saya jadi tahu Pak. Terima kasih Pak. Saya nitip motor ya Pak. Akan tetapi ternyata ini justru malah Ardi bukannya sholat, ini malah dia ini pergi ke tempat tersebut. Ini ngumpet-ngumpet ya biar Pak Pur nggak lihat. Justru Ardi malah ke tempat itu jalan kaki terus menerus. Setiap ada orang lewat atau apa yang memang berpapasan, Ardi ngumpet lagi. Ardi pun nekat. Kiri kanan pemandangan benar-benar bagus. Sayangnya ini sudah mulai gelap. Mudah-mudahan kamera ini masih bisa lah. Aku mau nyalain lampu, takutnya nanti malah mengundang perhatian warga. Ardi berusaha mengambil gambar sekena-kenanya. Dia mengabadikan satu persatu, udah dapet. Tak jauh dari air terjun itu, bisa dikatakan ini lewatnya justru malah di balik air terjun. Nah ini lewatnya nih di dalamnya air terjun. Kalau mau ke tempat itu, tempat apa? Gelap, tapi ada sebuah terowongan. Itu gua yang tadi dari jauh apa ya? Oh iya. Tak lama kemudian Ardi mendengar ada suara raungan. Harimau. Gak mungkin. Suaranya gak kayak gitu. Suara apa itu? Akan tetapi justru Ardi ini malah tertantang. Kapan lagi aku menemui hal-hal yang seperti ini? Daripada aku mikirin bapakku ini yang semakin aneh. Aku juga ketika mati gak ada yang peduli denganku. Percuma udah. Oke, aku harus membawa sesuatu. Ketika pulang nanti aku bisa menunjukkan ke sahabat-sahabatku. Ardi pun akhirnya dalam kondisi yang udah mau maghrib, ini Ardi nekat memasuki gua itu, melewati belakang air terjun. Barulah ke bibir gua itu. Ini gelap. Mungkin kalau aku nyalain flash di sini, mungkin gak ada orang yang tahu kali ya. Dinyalakan. Lampu yang biasanya untuk membantu menyinari ketika mengambil gambar, dinyalakan sama Ardi. Anehnya, lampu tersebut gak mau nyala. Jadi udah nyala, mati lagi. Jadi pandangan Ardi ini terbatas. Ketika flash itu nyala, barulah terlihat terang. Tapi sepersekian detik mati lagi. Disitulah Ardi dikagetkan. Raungan itu ternyata ini saling bersautan. Ini nggak cuma satu, tapi apa? Apa ini? Ardi mendekat. Dan semakin ke dalam, ini gua ini bukannya melebar, tapi malah mengerucut. Nekat ini si Ardi. Ardi masih mendapatkan sedikit cahaya. Di mana Ardi ini sampai kaget. Ini sebenarnya yang aku lihat apa? Ternyata di situ ada makhluk yang hampir seperti raksasa. Anehnya, ini gua kecil tapi makhluk itu ini tidak menabrak dinding.
kepala itu seperti melewati batu-batu itu. Tapi Ardi melihat dengan jelas, ini puluhan makhluk. Dan terlihat makhluk itu seram. Apa ini? Genderuwo. Apa ini genderuwo? Tiba-tiba makhluk itu mendekat ke Ardi. Seolah makhluk itu gelisah, terganggu oleh kedatangan Ardi. Ardi yang ketakutan malah kameranya ini jatuh. Pada saat kameranya jatuh, sekena-kenanya Ardi langsung mengambil beberapa gambar. Berapa kali jepretan Ardi ini mendapatkan. Saat itu juga Ardi langsung lari terbirit-birit dari gua itu. Nah, pada saat di luar, hujan lebat. Ardi neduh di pohon. Untungnya Ardi berhasil menghindar dari kejaran makhluk-makhluk itu. Pada saat ngecek kamera, ini tadi sempat jatuh, dinyalakan, Ardi udah seneng nih. Ya nyala. Tak lama kemudian justru malah pijakan Ardi ini ternyata ada akar yang gak kuat. Jadi ada sebatang kayu yang dimana ini ternyata gak kuat untuk menopang kaki kanan Ardi, yang membuat Ardi ini terpleset. Ardi justru malah kejebur ke sungai air terjun itu. Ardi pun terjebur di sungai itu, di mana hujan ini lebat turun, buar. Nah, anehnya air yang deras itu ini tidak membawa Ardi ke pinggiran atau mungkin jalan sesuai dengan aliran. Ardi ini kayak diputar-putar di bawah air terjun, diseret ke bawah seperti ditarik ke bawah. Tolong. Nggak ada yang mendengar Ardi. Ardi sudah tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Ardi ini sudah berada di rumahnya Pak Pur. Dan sudah berganti hari. Benar-benar itu kerajaan hantu, Pak. Kerajaan iblis, Pak. Iya. Untungnya kamu selamat loh. Akhirnya Ardi menceritakan kisah sejujurnya nih kepada Pak Pur. Saya kayak gini, Pak. Saya nekat. Maafin saya kayak gini. Jadi akhirnya warga di situ juga tahu. Jangan-jangan Danang soalnya mau ke sini. Siapa? Ada lagi yang mau datang ke sini. Iya, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Dia ini udah perjalanan ke sini atau belum atau apa. Segera hentikan. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Belum tentu selamat seperti kamu. Ardi pun akhirnya ini berpamitan. Dan ternyata emang kamera nggak ketemu. Semua hilang. Gak ada hasil apapun yang didapat dari tempat tersebut. Ardi langsung buru-buru. Mau telepon Danang, memang handphone Ardi juga hilang pada saat itu, hanyut. Nah, inilah diceritakan kepada bapak ibunya Danang. Ardi pun menceritakan ini kepada bapak ibunya Danang. Nah, bapak ibunya Danang ini membawa dokumen-dokumen, takutnya nanti di jalan ada apa-apa. Beberapa dokumen-dokumen penting dimasukkan ke dalam tas. Ini nanti ketika nyari Danang, biar nyarinya ini gampang. Ardi ini memang benar-benar gak pengen pulang ke rumah. Hingga pada akhirnya mereka pun menggunakan mobil keluarga, menggunakan mobil dari bapaknya Danang, menuju ke tempat angker itu lagi, di desa yang pelosok. Hanya untuk memastikan agar Danang, jangan sampai Danang ini ke tempat itu. Singkat cerita, ini sesampainya di sana yang langsung dituju adalah warungnya Pak Pur. Perjalanan yang begitu jauh. Assalamualaikum Pak Pur. Oh iya nak, datang ke sini. Iya Pak Pur, itu ada apa? Warga lagi siap-siap mau bikin sesajen nak. Ini bapak teman saya dan ini ibunya. Jadi saya memastikan Pak Pur, apa yang dikatakan Pak Pur kan jangan sampai sahabat saya ini ada yang datang ke sini gitu kan. Nah, dan ternyata bener Pak Pur. Sahabat dekat saya si Danang ini tidak ada di rumah Pak Pur. Yang saya takutkan berapa hari yang lalu ternyata memang dia ini akhirnya ke sini dan gak jumpa sama Pak Pur atau warga yang lain. Itu yang saya takutkan. Ibu bapaknya soalnya juga mencari. Iya Pak, saya
ayah dari Danang, Pak. Saya malah nggak ngerti Danang itu yang mana. Tapi yang jelas, ini berapa kali semenjak kamu itu pulang, dari gua terdengar suara gong ini terus menerus dan tidak memandang waktu. Berapa kali air ini mau naik, kami semua sepertinya harus mempersiapkan sesuatu. Kami gak mau terjadi apa-apa dengan desa kami. Terus itu pertanda apa, Pak Pur? Biasanya kalau ada suara gong seperti itu, berarti ada yang masuk. Sedangkan ini yang masuk, ya yang menyelamatkan kamu waktu itu. Cuma saya sudah tidak bisa melihat orang itu lagi. Itu Danang bukan, Pak Pur? Saya nggak tahu. Untungnya di sini bapaknya Danang ini bawa dokumen-dokumen. Nah, diperlihatkanlah ke Pak Pur. Pak, ini anak saya. Bener nggak, Pak? Ini ada pendaki-pendaki yang lain, teman-temannya juga baris di sini. Dan ini ada foto-foto yang lain. Pak, yang namanya Danang ini Pak. Kok saya nggak nampak orang itu ya? Pada saat orang yang datang ke sini membantu menyembuhkan Naardi, bukan orang itu. Coba Pak Pur, sebentar. Ini, kalau yang ini bagaimana? Bukan. Kalau yang ini, bukan. Pak, coba Pak, Bapak punya fotonya Pak Wito nggak? Ardi soalnya sering Pak itu sama Pak Wito. Pak Wito ini orang yang tahu akan hal-hal mistis seperti itu dan biasa membimbing mereka ketika mereka ini bepergian ke tempat-tempat yang angker. Coba nak, Bapak cari. Justru malah pada saat sedang mencari, ini sekelebatan, Pak Pur sempat mau menghentikan. Sebentar. Bukan Pak, ini Pak. Saya mau memperlihatkan. Diperlihatkanlah foto Pak Wito. Ini bukan Pak. Bukan. Nggak seperti ini kok. Orang itu datang hanya menyelamatkan Ardi. Dan saya yakin dia bukan manusia biasa. Maksud saya bukan yang kosongan gitu. Tapi coba tadi yang saya bilang, sempat saya ini mau ngomong itu tadi loh. Yang tadi, lembaran tadi, yang tadi. Yang mana Pak? Dicari kan? Nah itu yang foto sama sampean itu siapa? Itu. Bapaknya Danang ini berfoto dengan seseorang. Itu sampingnya sampean. Sebentar, saya memastikan karena saat itu ada warga sini yang memang ikut lihat tapi kayak susah untuk bertanya, sama seperti saya. Dipanggilkan, ada warga juga datang ke situ. Yang nyelamatin Ardi, terus dia minta izin masuk ke dalam gua sampai kita ini nggak bisa ngertikan orang yang di foto itu bukan. Lah, iya. Benar ini. Yang kita ini ngomong susah kan? Kita ini bingung kan mau ucap apa-apa susah kan? Ini, Pak. Iya. Ya ampun. Beliau Pak yang nyelamatin saya. Iya. Justru kamu ini awalnya pingsan, kami juga nggak ngerti. Makanya kami ini takut. Apa jangan-jangan dengan adanya suara gong itu, orang yang menyelamatkan kamu itu masih di dalam. Kami bingung dan nggak ada yang berani masuk ke sana. Bapak tahu Pak, orang yang ditunjukkan Bapak itu, beliau adalah Bapak tiri saya Pak. Bapaknya Danang juga kaget. Lah iya Nang. Lah iya Ardi. Bapakmu. Sedangkan bapakmu di rumah kan? Iya Pak. Dan sangat gak mungkin bapak saya, bapak tiri saya ini terlalu mengikuti saya. Karena saya ini udah malas untuk dekat dengan beliau. Nah, tapi benar Nak, orang itu. Dan selama saya lahir sampai sekarang, saya menua. Saya baru mendengar suara gong yang berkali-kali terus bunyi dari dalam gua itu. Nah, hingga pada akhirnya ini warga menggelar sebuah tolak bala. Takutnya kenapa-napa. Toh kalau memang ada orang yang masuk ke situ, memanjatkan doa agar orang itu bisa kembali selamat. Gitu, biar tahu ini nanti yang muncul siapa atau apa segala macam. Tapi ini ditungguin sampai keesokan harinya. Ini nggak muncul orang atau apa. Dan tanya sama gang-gang depan, ada sekumpulan anak muda nggak Pak? Dia ini kayak gini-gini, biasanya pendakian kayak gini. Nggak ada.
Setelah dipastikan aman dan menitipkan keluarga, jadi nanti kalau toh memang ada Danang CS dan lain-lain ke sini, tolong ya Pak, walaupun memang di warga sini sudah melarang untuk masuk ke sana, minimal ini ada penekanan lagi, jangan sampai kecolongan seperti Ardi. Iya Pak, akhirnya berpamitan. Itu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, barulah Ardi ngomong, Pak, Bu, kalau gitu saya permisi dulu, sembari nanti saya tanya sama teman-teman. Pada saat itu Ardi akhirnya pulang. Akan tetapi Ardi di sini justru malah kaget. Ketika Ardi sesampainya di rumah, orang langsung ngerubutin Ardi. Saudara-saudara Ardi yang dari jauh-jauh ini pada ngumpul. Ini ada apa? Ada apa? Kok ada pengajian? Ini ada apa di rumah saya? Untung kamu pulang, ini di rumah saya ada apa? Ibumu ada di dalam, Nak. Berapa kali pingsan, Nak? Iya, ini tapi ada apa? Seperti ada kematian. Iya, Nak. Bapakmu, Nak. Bapak tirimu meninggal, Nak. Bapak tiriku meninggal? Ternyata bapak tirinya Ardi meninggal. Dan pada saat Ardi berjumpa dengan ibunya ini histeris. Alhamdulillah Ardi pulang. Ibunya langsung memeluk Ardi. Bu, Bapak meninggal? Iya, Nak, berapa hari yang lalu. Meninggal kenapa, Bu? Beliau sebelum pergi ini ngomong sama ibu bahwa gak akan kembali sebelum menemukan Ardi. Saya akan ke tempat guru saya. Ibu gak tahu saat itu, ternyata memang bapakmu ini datang ke tempat gurunya. Dan tak lama ada sahabatnya bapak mengabarkan, bapakmu ini sudah menyelamatkan kamu. Nanti Ardi bakal pulang. Tapi penunggu di mana Ardi ini tersesat, ini minta tukar nyowo. Sampaikan ke istriku, Ardi nanti pulang. Ini kayak semacam korin. Kayak korinnya atau mungkin arwahnya yang datang ke tempatnya Pak Pur untuk menyelamatkan Ardi. Dan di situ kan Pak Pur sempat memberikan keterangan bahwa ini orangnya ini. Dan setelah melihat foto, oh ya ini benar. Dan orang itu masuk ke dalam gua. Tidak ada orang satupun yang bisa menghentikannya. Secara tidak langsung ini kayak menukar nyawa dari bapaknya Ardi agar Ardi bisa selamat. Ternyata di situ juga gurunya sudah meninggal lama. Jadi memang datang ke rumah gurunya, dulunya memang sering bertapa di situ. Ini hanya untuk mencari Ardi. Tapi ternyata bapaknya Ardi justru malah yang meninggal. Seperti itu, Nak. Dan setelah itu jasadnya baru dibawa ke rumah. Baru kemarin bapakmu ini pergi, Nak. Boom! Ardi ini justru malah menyesal, Bu. Belum sempat minta maaf. Ternyata bapak menyelamatkan Ardi, Bu. Iya, Nak. Walaupun bapakmu itu bapak tiri. Walaupun bapakmu ini, katamu ini punya walaupun kamu menganggap bapak ini punya ilmu sesat, tapi sebenarnya apa yang dipelajari bapakmu ini benar untuk menolong orang, Nak. Dan bapakmu itu menginginkan kamu menganggap seperti bapak kandung, tapi selalu di mata kamu bapak tirimu ini salah. Dia rela menukar dirinya agar kamu selamat, Nak. Iya, Bu. Memang benar, Bu, orang-orang di sana seperti ini dan Ardi tersesat seperti ini. Sahabat bapakmu ini sudah menyampaikan ke ibu, walau begitu kamu bakal selamat. Semenjak itu Ardi ini menyesal. Ya ampun, ternyata bapakku seperti ini. Datang ke makamnya, nangislah, mendoakanlah segala macam. Berapa hari kemudian, ini Ardi kan ke tempatnya si Danang. Ibunya udah mengatakan, Danang dalam baik-baik saja, Nak. Alhamdulillah, Bu. Di mana, Bu? Dia, Bu, di mana? Dia ini memang pergi. Arahnya ke kamu. Cuma dia kebetulan malah nyasar. Dia nyasar, tersesat sama rombongannya. Akhirnya ketemu jalan pulang. Alhamdulillah, Bu. Berarti nggak ke arah kampung itu ya, Bu? Iya, Nak. Di mana dia, Bu? Ternyata ada di salah satu base camp di mana Danang ini sering nongkrong. Ardi pun akhirnya nyamperi ke sana. Danang kaget ketika Ardi ini cerita, "Nang, kamu kayak gini. Lah, masa iya?" Nah, semenjak itu Ardi akhirnya ini ketika mau ke tempat yang memang menurut Ardi kurang yakin,
Ardi nggak berani berangkat. Karena apa? Ini pesan pejangan dari bapak tirinya. Hati-hati, jika tempat itu memang dilarang, ini jangan sampai nekat. Nah, ini buat edukasi juga nih, ya kan? Banyak orang-orang yang memang saat ini sudah diberitahu agar tidak seperti ini di alam, apa-apa segala macam. Tapi ternyata mereka demi sebuah kekayaan, kerakusan, dengan memperkaya diri sendiri, mereka menghalalkan segala cara. Ya contohnya kayak kemarin yang ada di Sumatera. Penebangan hutan lah, apalah, serakah membangun ini, apa-apa yang efeknya ini ternyata ke daerah tersebut yang mengakibatkan bencana. Ini kadang-kadang belum tahu mas akan hal yang namanya orailo. Kalau di daerah saya orailo itu kayak sebuah larangan, pejangan, wanti-wanti, ya mas ya, kayak pamali gitu. Jadi kalau memang orang tua ini mengatakan jangan, ya kita harus turuti. Dari ceritanya Mas Ardi ini mudah-mudahan bisa menjadi suri teladan agar kita ini menjaga alam. Jika kita sayang sama alam, maka alam akan sayang sama kita. Gitu. Mulai dari hal-hal kecil, kita mulai nanam-nanam apa yang ada di halaman rumah. Walaupun halaman kita adanya seberapa apa-apa, yang penting ini bisa ngasih sesuatu untuk alam. Maka nanti alam akan melindungi kita. Gitu. Jadi sama-sama untuk menjaga alam. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Ini cerita sangat epik sekali, bagus sekali. Saya sampai terharu. Horornya tipis, tapi makna dari ceritanya ini wow sekali. Buat teman-teman, ini yang kemarin udah pada nanya, Mas, modelan kaosnya seperti apa sih, Mas? Seperti apa? Cara pesennya gimana sih? Kalian bisa langsung pesen ke nomor WhatsApp saya. Dan kali ini menyambut 2026 spesialnya. Ini kita nggak cuma ngeluarin kaos, melainkan kita juga mengeluarkan hoodie. Dan setiap pembelian ini gratis cemilan dari Bunda Rao. Tak hanya itu, banyak yang ngomongan, Mas, tapi agak mahal ya Mas. Karena apa? Sebagian dari hasil penjualan, mulai dari merchandise, begitu juga dengan cemilan Bunda Rao, ini nanti kita sumbangkan. Gitu, kita berbagi ke sesama. Seperti yang sudah-sudah, mudah-mudahan kita segera mengadakan acara tersebut. Ini lewat dukungan suara-suaraku semuanya. Nah, buat teman-teman yang, Mas, tapi aku nggak beli kok Mas, terus berarti aku nggak ikut nyumbang. Dengan kalian tidak menyekip iklan, ini sama saja kalian ini ikut menyumbang. Karena apa? Sebagian hasil dari iklan kita sumbangkan juga. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat ini bisa bermakna, berguna untuk sesama. Gitu, oke? Mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan terima kasih buat semuanya yang ada di sini, kru, all semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Pada saat itu Dodi dikagetkan, bum 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 bum. Di kasur Dodi ini melihat dirinya sendiri sedang tertidur. Bum 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 bum. Kok ada aku di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Kita sebut saja teman saya ini namanya Lutfi. Lutfi ini bekerja di salah satu perusahaan clothing di daerah Jakarta. Nah, Lutfi ini, satu timnya ini ditugaskan untuk ke daerah-daerah ini ngecek konveksi-konveksi. Yang dimana kalau cocok dengan kualitasnya, maka perusahaan Lutfi tersebut ini bakalan kerjasama kontrak gitu. Nah, pada saat itu Lutfi dan timnya ini dikirimkan ke daerah-daerah. Anehnya, sepulang dari daerah tersebut ini berangkat lagi ke Jakarta. Di tengah perjalanan, ini rekan-rekannya Lutfi ini mengalami sakit. Dan sakitnya ini bener-bener, maaf ya, ini sakitnya aneh. Ini alat kelaminnya kayak berasa diremas-remas. Bukan diremas yang gimana ya, tapi ini remasnya ini sakit yang sangat luar biasa. Ini kayak alat kelaminnya ini hingga sampai membengkak. Dan ini kalau tidak ditolong, ini akan berakibat fatal. Nah, tapi di sini masih ada keanehan. Keanehan lagi apa? Hanya Lutfi yang tidak mengalami sakit itu. Berhasilkah Lutfi bisa menghentikan ini, menolong teman-temannya? Entah dengan cara apapun. Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kejadian ini kisaran tahun 2014.
Usia Lutfi ini kisaran 24 tahun. Lutfi ini bekerja di Jakarta ini di perusahaan clothing. Penerimaan barang-barang dari daerah yang memang kualitasnya memang bagus. Barulah nanti kerjasama dengan perusahaan Lutfi. Lutfi ini ditugaskan memang yang saya bilang di awal tadi ya. Lutfi ini ditugaskan untuk ngecek-ngecek barang. Keluar masuknya barang, terus ini bahannya gimana, kualitasnya ini gimana. Ini Lutfi dipercaya sama bosnya. Nah, ini Lutfi nggak sendiri, Lutfi punya temen. Ada salah satu temennya juga, kita sebut aja namanya Dodi. Dodi sendiri ini sama jabatannya sama Lutfi. Ini penentu masuknya barang, ya kan, penentu pemasaran, dan ngecek kualitas juga sama kayak Lutfi. Hingga pada suatu hari, ya kan, Lutfi ini ngobrol sama Dodi di kantin. Siang-siang, Lutfi ini ngobrol sama Dodi. Dod, kamu ngerasain nggak kalau akhir-akhir ini perusahaan kita ini semakin menurun. Bos juga aku lihat kayaknya memang kayak semakin kayak nggak bersemangat. Apalagi barang-barang yang masuk akhir-akhir ini memang dibilang bagus juga enggak. Barang yang masuk ini benar-benar barang-barang standar. Makanya bos ini kayak gimana gitu, ngerasa yang kok kayak gini ya. Dan ini akhirnya berimbas sama pemasukan. Kamu ngerasain nggak sih? Nah di sini Dodi nyautin obrolan dari Lutfi. Iya mungkin kita harus nyari informasi di mana mungkin di daerah mana yang konveksiannya ini hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Karena dengan adanya kualitas bagus, maka perusahaan kita juga akan ikut naik. Iya ya Dot. Setelah mereka ini lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, gak lama kemudian mereka ini langsung masuk kantor. Ya kan? Kembali masuk kantor karena mereka dari kantin nih. Sebelum mereka sampai ke kantor, karena kantinnya ini jaraknya ini gak begitu jauh gitu kan. Mereka berpapasan dengan salah satu karyawan. Kita sebut aja namanya Ibong. Di sini Lutfi negur. Bong, mau kemana? Kok bawa tas sih? Baru jam segini kok. Nah, Ibu ngomong di sini. Iya nih aku mau sekalian ngomong sama kalian. Kalau aku ini mau pamit. Loh, kok pamit? Gimana sih? Kamu kan satu tim sama aku. Kata Lutfi. Di sini Dodi juga ngomong. Iya, kita kan satu tim. Kalau nggak ada kamu terus kita jomplang dong. Kata Dodi. Di sini Ibu ngomong. Aku udah pamit sama bos. Lagian bos juga ngizinin kok. Aku mau pindah ke daerah. Karena memang ada sesuatu hal yang aku harus lakukan di sana dengan keluargaku. Ya aku mohon doa dari kalian aja ya. Oh ya udahlah kalau memang itu keputusan Ibong. Akhirnya si Ibong ini berpamitan. Singkat cerita, 2 minggu setelah Ibong keluar, mereka berdua ini dipanggil ke ruangan bos. Lutfi dan Dodi ini dipanggil. Pada saat itu Dodi dan Lutfi ini menuju ke ruangannya bos. Masuklah ke situ. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nah pada saat itu bos ini ngajak ngobrol. Kalian tahu kan perkembangan perusahaan kita seperti apa. Banyak mengalami penurunan segala macam. Saya pengen kalian kembali ke daerah-daerah lagi, kalian survei, ya, di mana ada konveksi yang memang kualitasnya bagus segala macam, biar kita ini bisa pasarkan. Dan hasilnya ini biar jangan kayak akhir-akhir ini. Iya Pak, kami juga udah sempat ngobrol Pak, kata Lutfi. Saat mereka ini lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Dak 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 dak. Iya silakan masuk. Ternyata yang masuk ini sekretarisnya bosnya. Kita sebut saja bosnya ini namanya Pak Gunawan. Bos Gunawan. Nah, sekretarisnya yang tadi masuk, ya kan, yang ngetok pintu, ini kita sebut saja namanya Intan. Nah, Intan ini ngetok pintu, terus setelah itu Intan ngomong, Pak, ini yang gantiin Mas Ibong udah dateng. Beliau lagi nunggu di luar, Pak. Oh, suruh masuk aja udah. Mumpung ini ada mereka berdua. Biar langsung. Gampang nanti jadi apa penjelasannya. Nah, pada saat itu, Intan pun segera memanggil karyawan baru yang menggantikan Ibong. Nah, pada saat itu karyawan ini baru masuk dan memperkenalkan diri. Nama saya Anang, Pak. Mas, saya Anang, Mas. Kenalan lah di situ. Nah, di sini Pak bosnya ini ngomong, Mas Anang, selamat bergabung. Saya udah baca profilnya segala macam dan saya berharap Mas Anang ini bisa menggantikan karyawan saya yang lama. Di sini saya memang butuh orang yang sangat jeli dalam memilih kualitas segala macam. Nah, Mas Lutfi dan Mas Dodi ini bakalan nanti satu tim dengan Mas Anang. Nah, kalian pengen ngerti nggak kalau Mas Anang ini rekomendasi dari teman saya? Nah, Mas Anang ini memang bisa dikatakan akan membantu kinerja kalian. Karena Mas Anang ini banyak pengalaman. Wah makasih Mas, akhirnya kita nemuin partner yang lebih hebat lagi, kata si Lutfi. Begitu juga Dodi. Iya Mas, saya berharap kita bertiga bisa bekerja sama dengan baik Mas. Anang pun ngomong, iya Mas. Terima kasih, mudah-mudahan kita jadi tim yang solid Mas. Setelah ngobrol lama ya kan, di akhir obrolan Lutfi ini tanya sama bos. Bos, kalau boleh tahu bos, saya mau tanya nih bos. Ibong kok keluar sih bos? Katanya mau kerja di mana gitu. Nah, bosnya ini ngomong, iya, jadi saya ini udah nahan. Karena bagi saya Ibong ini karyawan yang ulet, rajin, saya ini kehilangan dia sebenarnya. Tapi dia udah lama sebenarnya ngomong sama saya, dia pengen resign
saya udah sempat nahan tapi Ibong memang memohon agar saya ini mengizinkan. Ya gimana lagi? Akhirnya dengan sangat terpaksa saya membiarkan Ibong untuk melanjutkan karirnya. Saya hanya bisa support. Singkat cerita akhirnya seperti biasa Dodi, Lutfi, Anang ya kan. Mereka ini mempersiapkan di depan komputernya, ini mempersiapkan memang apa yang harus mereka bawa nanti ketika mereka ini daerah. Dan pada saat itu memang semua karyawan yang lain juga ngasih semangat juga, termasuk Intan, sekretaris dari Pak Gunawan ini memberi semangat. Kalian bertiga harus kompak dong ya, pokoknya tunjukkan yang terbaik biar kita maju bersama, biar kita maju bareng. Kata Intan seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Intan, terima kasih semuanya mengucapkan terima kasih juga. Nah, mendekati hari H mereka berangkat ke daerah, Pak Bos kembali memanggil mereka ke ruangan Pak Bos dan Pak Bos bilang ke mereka, gimana udah siap semuanya, kelengkapan kalian segala macam. Nanti kalau ada produksi-produksi apa segala macam nanti tinggal ngomong sama orang keuangan ya. Jadi apapun itu saya berharap sama kalian. Saya pengen kalian ini bisa sukses ya. Karena tanpa kalian ini perusahaan gak akan berkembang. Jadi saya harap kalian bertiga yang kompak dan bisa membawa kantor ini lebih maju lagi. Iya Pak, siap Pak. Jadi mungkin lusa kalian berangkat. Iya Pak. Nah, karena masih ada sisa 1 hari di sini Anang karena pengen mempererat tali persaudaraan sebuah tim gitu kan ya. Anang ini ngomong sama Lutfi, gimana kalau nanti malam kita makan terus nanti pulangnya kita karaokean biar kita akrab. Oh boleh. Dodi diajak juga sekalian biar kita ini benar-benar kita bertiga solid. Nanti aku yang traktir. Kata Anang seperti itu. Hingga pada akhirnya makan selesai dan akhirnya mereka pun nyanyi bersama karaokean dan pada pulang ke tempatnya masing-masing, ke rumah masing-masing ya. Tibalah keesokan harinya, mereka sudah mempersiapkan kelengkapan semuanya dan akhirnya mereka menuju ke bandara. Memang Lutfi ini udah nerima email segala macam data konveksi-konveksi yang udah ngubungi perusahaan itu tadi ya kan, perusahaannya Lutfi. Hingga pada akhirnya mereka ini menuju ke daerah tersebut. Setelah sampai di daerah tersebut mereka ini cari hotel dan mereka pun pesan 1 kamar. Pada saat itu Anang ini sebagai leader. Di sini Anang dipercaya sebagai leader walaupun orang baru, karena Anang ini lebih berpengalaman, akhirnya Anang ini menjadi seorang leader. Di sini Anang pun ngomong sama mereka, ya walaupun aku di sini leader udah dipasrahin sama Pak Bos, tapi aku pengen kalian juga di sini jangan merasa kalau aku ini adalah pemimpin kalian ya. Aku harap kalian kita anggap sebagai kayak bener-bener rekan aja, temen aja, udah bener-bener yang udah kayak biasa aja. Biar kita ini sama-sama nggak ada rasa risih. Akhirnya mereka pun mengiyakan. Nah pada saat itu Anang pun ngomong sama Lutfi, coba datanya dibuka. Konveksi mana lagi yang akan kita datangi. Pada saat itu Lutfi pun membuka laptopnya. Dan saat itu Lutfi langsung ngomong sama mereka berdua. Kita ditugaskan di daerah ini ada 5 konveksi. Dan alamatnya sudah tertera semua. Di sini udah ngirim email semua. Mereka sudah ngirim sampel semuanya. Tinggal kita memang survei ke tempat-tempat tersebut. Nah, kita mau sesuai urutan atau sesuai ini nih lokasi menurut kalian gimana? Jadi kita ini biar nggak mencar-mencar, nggak kejauhan atau segala macam. Oke, kita cari yang terjauh dulu. Nanti biar semakin dekat dengan hotel kita. Atau mungkin nanti bisa rubah lagi atau gimana sesuai nanti di jalan gimana nanti. Lihat kondisi. Oke, kita ada 5 tempat nih. Jadi tempat pertama tempat A ya. Pada akhirnya Anang pun memutuskan ya udah besok pagi kita mulai start. Saat ini kita hubungin aja dulu kalau kita ini mau datang ke mereka. Nah di sini Dodi bertugas untuk menghubungi semuanya. Dan akhirnya mereka ini mengiyakan yes semuanya untuk didatangi mereka bertiga. Esok tiba dan pada akhirnya mereka ini nyari info dari hotel. Ini mereka sewa mobil dan dicarikan dari pihak hotel. Akhirnya mereka pun menuju ke lokasi pertama, lokasi A, lokasi yang paling jauh. Mereka ke lokasi pertama dan pada saat itu Lutfi ini ngecek barang, begitu juga dengan Dodi dan Anang, mereka juga langsung ngecek segala macam. Orang yang punyanya juga langsung humble, orangnya langsung enak, ngobrol segala macam, menyambut dengan sambutan yang sangat-sangat hangat. Tapi di sini ini Anang kayak ngerasa ada yang nggak pas. Nggak pasnya apa? Ini dari segi kualitas agak sedikit kurang ini. Padahal hampir bagus ini, tapi menurut Anang ini kurang. Lutfi sama Dodi ini ngomong, kayaknya udah bagus deh, tapi Anang kurang yakin. Enggak lah, ingat kita ini memajukan kualitas. Jadi menurut saya kurang nih. Mereka ini ngobrol-ngobrol seperti itu. Dan hingga pada akhirnya di sini Lutfi pun ngomong sama pemilik konveksi tersebut. Pak, nanti kita kabarin lagi kalau memang bos kita cocok, ya mungkin Bapak akan kita hubungin lagi. Oh ya Mas, saya berharap bisa kerjasama. Nah disinilah akhirnya mereka pun pamit. Di sepanjang perjalanan Anang pun menjelaskan, maaf ya teman-teman, aku ngasih keputusan bahwa nggak diambil karena memang benar-benar kualitasnya ini
Aku rasa kayak nggak pas. Oh ya nggak apa-apa. Pokoknya kita nyari yang terbaik. Singkat cerita mereka ini langsung meluncur ke tempat yang kedua. Ini udah sampai sore kan. Dan pada saat itu sama, sambutannya hangat. Di daerah tersebut ini sambutannya hangat. Disinilah Anang mulai ngerasa bener-bener, oh ini tepat nih. Pilihannya ini tepat nih. Anang megang bahannya dari jahitannya segala macam. Anang ngerasa ini pas nih. Saat itu Anang langsung ngomong sama Lutfi dan Dodi, ini pas. Ya udah Lut, kamu yang ngomong sama pemiliknya. Akhirnya Lutfi pun ngomong, Pak, kita cocok dan kita nanti ngobrol sama bos. Kalau memang iya nanti tinggal Bapak kirim aja barangnya ke Jakarta. Nah sampel-sampelnya mana nanti saya akan pilih. Dan pemilik konveksinya pun mengiyakan. Wah Mas, makasih banget Mas. Wah sama-sama Mas. Mereka pun seneng nih, dapat target nih. Mereka dapat target di konveksi yang kedua. Sepanjang perjalanan akhirnya ini Mas mereka pulang mau menuju ke hotel. Ini udah sampai Isya. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka ini Dodi ini ngomong, kok sudah sampai Isya ya? Aku pikir kita bakalan sore selesai. Enggak lah, perjalanan kita jauh nih. Dari lokasi 1 ke lokasi 2 jauh. Nah Lutfi ngomong, gimana kalau kita ini karaokean dulu nih, gimana nih? Mumpung di sini nih. Kapan lagi? Tadi aku sempat lihat nih, di sepanjang jalan ini ada kayak tempat karaoke nih. Kalian mau nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Akhirnya mereka pun nurut, mereka pun mau. Anang tapi ngomong, iya tapi besok pagi kita harus ke lokasi ketiga. Oke, gimana? Deal? Deal. Oh, akhirnya mereka bertiga ini putar balik. Karena Lutfi tadi yang bawa mobil, Lutfi ini ngeliat kalau ada tempat karaoke di situ. Akhirnya mereka pun nyanyi di situ, nyanyi. Akhirnya mereka ini pada minum. Pada saat itu Lutfi ini minumnya banyak, sehingga Lutfi ini mabuk. Lutfi ini nggak kuat. Akhirnya ini Anang yang ngambil alih ngemudi. Udah, Lut, udah kamu tidur aja udah. Iya. Kamu minum banyak banget sih Lut. Iya, lagi kecapean juga sih. Jadi enak kebawa minumnya, kata Lutfi. Akhirnya Anang pun yang bawa mobil. Takut kenapa-napa di jalan kan. Mereka ini pulang ini sampai jam 1 dini hari. Mereka ini sempat mampir ke warung. Tapi Lutfi ini udah gak mau turun dari mobil. Memang udah mabuk di dalam mobil. Hingga yang turun ini hanya Dodi dan Anang. Makan sebentar ya kan. Setelah makan, akhirnya mereka menuju ke hotel. Istirahatlah mereka semuanya ya. Pada pagi hari kurang lebih jam 8 ya kan. Mereka udah pada bangun. Yang belum bangun ini hanya Lutfi. Lutfi bener-bener mabuk dan mungkin dia jadi kayak gak enak badan akhirnya jatuhnya. Saking minumnya kebanyakan, Lutfi ini jadi kayak gak enak badan. Pada saat itu Anang pun ngomong, Dot, itu Lutfi bangunin. Ayo kita mau berangkat ini. Dia masa masih tidur sih? Bangunin Dot. Akhirnya Dodi pun bangunin. Lut, bangun Lut. Lut, bangun Lut. Aduh ya Allah. Aku pusing banget kepala. Aku pusing banget nih. Bengal banget. Beneran. Aku gak ngada-ngada beneran. Terus badan kayak pegel-pegel semuanya. Lah kamu sih minum kebanyakan. Kayak gini dong jadinya. Kita masih ada kerjaan ini. Kita masih ada tugas. Terus Anang di sini ngomong. Lut, gimana kalau tidurnya nanti di mobil aja Lut? Wah beneran. Aku gak ngada-ngada. Aku gak kuat untuk jalan. Beneran, pusing banget. Bentar ya aku coba cuci muka dulu. Nanti kalau aku memang kuat, aku jalan. Kalau enggak, yuk enggak tahu nanti ya. Akhirnya Lutfi ditungguin nih. Lutfi ditungguin, cuci muka segala macam. Tapi tetap Lutfi ini memang gak kuat. Akhirnya Anang lihat, wah ini nanti daripada kenapa-napa di jalan, kita lagi tugas malah Lutfi nanti gimana-gimana gak bisa ngatasin, ya kan? Mending Lutfi di hotel aja istirahat. Akhirnya Anang memutuskan seperti itu. Yowes Lut, gini aja. Mending kamu di hotel istirahat. Biar kita yang jalan nanti kalau ada apa-apa, kamu kabar-kabar ke kita. Begitu juga kita kabar-kabar ke kamu. Iya beneran, aku minta maaf banget. Beneran. Iya, lain kali ya. Nanti kalau kita mau party lagi atau mau nyanyi lagi, mending kalau tugas udah selesai Lut. Ya, iya Nang, maafin aku Nang. Iya. Ya udah, kita berangkat dulu Lut. Dan akhirnya yang berangkat ini hanya Anang dan Dodi menuju ke lokasi yang ketiga. Perjalanan juga lumayan jauh. Singkat cerita, ketemulah lokasi tersebut. Memang konveksinya ini besar. Dan pada saat itu memang banyak staff-staffnya juga. Ini lebih profesional mereka ini. Akhirnya setelah turun dari mobil ketemu sama orangnya. Anehnya di sini ada keanehan. Ketika mereka berdua, antara Dodi dan Anang ini berjabat tangan dengan semua orang-orang yang di konveksi ketiga, ya kan? Dari pemilik konveksinya beserta dari orang-orang yang di situ, ini semua jabat tangan dengan membaca mantra. Di sini Dodi ngerasa aneh. Dodi pun ngomong sama Anang, Nang, masa iya jabat tangan sambil mulutnya ini kayak baca-baca apa Nang? Iya, aneh ya. Anang ngerasa aneh, begitu juga dengan Dodi. Mereka ini ramah, tapi ramah yang kaku, kayak ramah yang dibuat-buat. Dodi dan Anang ini ngerasa kayak nggak betah di situ. Padahal garapannya ini bagus. Dodi ini bingung, kenapa kita kok kayak ngerasa nggak aneh ya di sini? Anang juga ngomong, iya, padahal ini garapannya bagus.
Mereka lihat jeans, mereka lihat baju, mereka lihat apa, garapannya ini bagus. Nah akhirnya pada saat itu Anang pun lekas berpamitan. Pak, nanti kalau ada apa-apa, perkembangan apa segala macam, nanti bisa langsung tektokan sama orang kantor Pak. Nanti kalau memang cocok sama barangnya, nanti kita bakalan pakai barangnya Bapak Pak. Nanti kita bakal ada kontrak sama Bapak. Oh ya Mas, iya. Nah sama, ketika mau jabat tangan lagi, mereka sama. Di situ ada 6 orang. Ini ada bosnya, ini ada pengurus-pengurusnya dari konveksi tersebut. Ada 6 orang kurang lebih yang mengelola konveksi tersebut. Dan semuanya dari ke-6 orang itu, ini sama. Kayak baca mantra yang aneh. Yang menurut Dodi ini baru denger. Aneh, ngajak salaman terus sambil dia baca apa segala macam. Dan ketahuan dengan jelas banget. Dodi ini ngeliat. Anang juga ngeliat. Walaupun bener-bener mereka sambil nunduk. Saat salaman sambil nunduk ini tapi jelas. Nah akhirnya di sini Anang dan Dodi kayak tidak menghiraukan. Udahlah. Yang jelas nanti kita tinggal ngomong ke kantor kalau mereka ini barangnya bagus, nanti tinggal Pak Bos atau mungkin Intan atau siapa yang bakal ngubungin mereka. Yang jelas kan kita di sini survei. Oke. Nah, akhirnya mereka pun tidak mempedulikan hal itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun menuju ke konveksi yang keempat. Pas di konveksi yang keempat, Anang ngerasa kalau cocoknya ini yang bagian untuk hanya celana. Kalau bajunya Anang ini kayak kurang setuju, tapi di celana bagus. Akhirnya Anang pun ngomong, ya Pak kita setuju dengan celananya, nanti dari kantor nanti ngubungin Bapak. Nanti pesannya berapa segala macam nanti diurus sama orang kantor saya Pak. Akhirnya diiyakan, oke akhirnya kerjasama. Nah pada saat yang mau kelima, ini mereka ini udah kecapean di perjalanan. Dan pada akhirnya mereka juga kepikiran Lutfi yang masih ada di hotel. Dengan kondisi Lutfi yang gak enak badan, terus Lutfi juga mabuk kan malamnya. Akhirnya mereka langsung menuju ke hotel. Sampainya di sana ternyata Lutfi udah membaik, kondisinya udah membaik. Dan di sini Anang pun bertanya ke Lutfi, gimana Lut kondisinya? Alhamdulillah udah enakan kok, udah. Aku tadi udah istirahat, bener-bener ngerasa udah enakan sekarang kok. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa ikut yang hari ini. Nah di sini Dodi langsung cerita, lu tahu nggak lu? Tadi ada kejadian yang aneh. Saat kita ini keliling, ya kan? Kita menuju lokasi yang ketiga berarti ya. Kemarin kan 1, 2 nih. Nah hari ini kan yang ketiga dan keempat nih. Ini yang pas yang pertama nih, yang ketiga nih. Ini aneh banget. Kita baru sampai di situ. Cara ngelihat mereka ini aneh. Ramah sih, tapi kayak ramah yang dibuat-buat. Nah, pada saat jabat tangan sama Anang dan aku, ini bener-bener kayak mereka ini lagi baca mantra apa gitu. Nah, Lutfi ini langsung ngomong, kalian ini loh. Hayal gitu, nggak usah mikir yang gimana-gimana. Kita ini kerja di perusahaan clothing, nggak ada hubungannya sama kayak gitu-gitu. Udahlah. Nggak usah arahnya ke mistis-mistis lah. Kita ini udah orang era sekarang, kata Lutfi. Nah singkat cerita akhirnya mereka istirahat semua ya kan, pada capean semua. Dan memang keesokan hari ini adalah hari terakhir, konveksi yang kelima. Nah pada saat mereka ini sampai ke konveksi yang kelima, ternyata konveksi yang kelima ini yang punya bosnya ini seorang perempuan. Dan pada saat itu mereka ini cocok dengan hasil dari jahitan segala macam, kualitas bahan segala macam, mereka cocok. Dan akhirnya di konveksi yang kelima ini tidak bermasalah. Mereka tidak bermasalah dan akhirnya mereka pun selesai melaksanakan tugas. Mereka pun mau menuju hotel. Tapi karena tugas mereka udah selesai, Anang pun ngomong, nah ini tugas kita udah selesai nih, tinggal kita pulang nih ke Jakarta. Nih mau gimana nih? Di sini Dodi ngomong, gimana kalau kita ini jalan-jalan dulu cari oleh-oleh? Aku juga pengen ngasih oleh-oleh sama pacarku, kata Dodi. Saat mereka ini jalan mungkin baru 1/4 jam, ini tiba-tiba handphone Lutfi ini berdering. Sedangkan saat itu Lutfi ini yang lagi bawa mobil. Lutfi ngambil handphonenya dan Lutfi ini mengangkat. Ternyata yang telepon ini adalah Intan, sekretaris yang dari kantor pusat mereka ini. Intan telepon, Mas Lutfi tolong cek email, terus itu ada alamat baru di mana konveksi ngubungin kita nih. Ada barang baru juga di daerah-daerah situ. Ini ada 2 konveksi lagi nih. Jadi ada tambahan nih. Kalau sempat langsung ke sana aja ya, dicek ya. Dan akhirnya Lutfi pun mengiyakan. Oke. Pada saat itu akhirnya Lutfi pun ngomong sama mereka berdua. Teman-teman kita masih ada tugas, ternyata masih ada 2 alamat lagi yang harus kita tuju. Kata Anang, ya udah nggak apa-apa, coba aku cek emailnya. Pada saat itu Anang ini langsung ngecek email dan dicek ternyata emang ada. Dan alamatnya ini agak jauhan. Akhirnya mereka ini hanya bisa yang ke-6, ke lokasi yang ke-6. Dan pada saat itu ternyata pas disamperin yang ke lokasi ke-6, ternyata ini barangnya bagus banget. Ini Anang langsung percaya kalau ini, wah ini keren banget nih, penjualan pasti bagus nih. Akhirnya mereka pun mengiyakan untuk kerjasama dengan konveksi yang ke-6. Nah yang ke-7 ini agak jauhan lagi, yang dimana memang kayaknya nggak keburu, terpaksa. Ini mending yang ke-7 untuk hari besok aja deh.
Mending kita ke hotel istirahat, bener-bener badan capek banget nih. Dan pada akhirnya mereka pun menuju ke hotel. Setelah sampai hotel, mereka ini udah makan segala macam, mandi segala macam. Pada jam 8 malam ya kan, mereka ini udah selesai makan segala macam. Mereka ini telepon kekasihnya masing-masing, ada yang telepon keluarga segala macam. Mereka ini telepon masing-masing ya kan. Nah, setelah itu mereka ini jam 10 ini pada istirahat. Anang pun ngomong, ayo kita harus tidur karena kita harus perjalanan ke satu konveksi lagi. Saya harap kalian ini nggak kenapa-napa, sehat sampai tujuan. Setelah itu kita selesai tugasnya. Oke siap, akhirnya mereka ini pada tidur. Ini kurang lebih jam 1 dini hari. Dodi ini terbangun belet pipis. Nah kebetulan ini kan ada 2 ranjang, mereka ini pesen satu hotel tapi 2 ranjang. Ranjang pertama, Dodi sendirian. Ranjang kedua, Anang tidur dengan Lutfi. Nah pada saat itu Dodi ini kebangun, mau pipis. Yang dinyalakan ini hanya lampu tidur. Dodi pun menuju ke toilet. Nah setelah selesai dari toilet, Dodi ini mau tidur lagi nih ya kan. Pada saat itu Dodi dikagetkan. Bum 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 bum. Di kasur Dodi ini melihat dirinya sendiri sedang tertidur. Bum 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 bum. Kok ada aku di situ? Pada saat itu Dodi ini langsung nyari saklar utama. Ini sambil teriak-teriak, tolong, Lutfi, Anang bangun tolong. Dodi nyalain saklar. Pada saat nyari saklar sambil teriak-teriak, ini saklar ini gak ketemu-ketemu. Justru tangan Dodi ini menggenggam sebuah tangan yang bener-bener tangan ini berasa keriput. Kayak tangan orang yang bener-bener udah tua. Ternyata bener. Ini Dodi ini kayak mencengkeram tangan orang juga. Tapi hanya tangan yang dia lihat. Dan pada saat itu Dodi ini berusaha untuk lepasin dan Dodi ini terus teriak-teriak, Lutfi, Anang bangun, Lutfi, Anang bangun. Nah pada saat itu juga akhirnya mereka bangun. Dan tepat mereka bangun, Dodi ini berhasil mencet saklar. Saat saklar dipencet ini, tangan tiba-tiba hilang. Kenapa? Pada saat itu juga, diri Dodi yang Dodi lihat sedang tidur ini pun ikut hilang. Anang, Lutfi, iya kenapa? Kamu kenapa? Sumpah demi Allah aku lihat ada diriku sendiri sedang tertidur. Yang benar kamu. Kalau ngomong yang benar, Anang ngomong seperti itu. Kamu dari mana tadi? Aku dari toilet. Setelah aku keluar, ini di kasur aku ngelihat diriku sendiri sedang tidur. Merinding aku. Aku lihat diri aku sendiri sedang tidur. Yang bener kamu kecapean kali. Nggak cuma itu. Saat aku mau nyalain saklar, ini ada tangan yang juga sama-sama ngegam aku, sama-sama menggenggam. Dan tangan itu bener-bener tangan-tangan orang tua yang udah tua banget. Entah itu kakek-kakek atau nenek-nenek, tangannya ini udah keriput. Kamu hayal kamu, kata Lutfi. Kamu ngimpi loh tadi mungkin apa gimana terus ke bawah. Pas kamu bangun, nyawa belum ngumpul. Terus kamu ke toilet, setelah itu kan kamu masih ngebayangin mimpi kamu apa gimana kali. Udah, istirahat lanjut. Besok ini hari terakhir ya. Jadi aku minta, bener kata Anang, mending kita nyiapin tenaga buat besok. Perjalanan agak lumayan jauh soalnya ya. Istirahat ya, gak apa-apa kan? Minum dulu. Dan pada saat itu Anang ini beranjak dari kasur mengambilkan air minum. Minum dulu. Ini air putih minum. Akhirnya Dodi pun mau minum, dan setelah minum barulah Dodi kembali ke kasur. Dodi ini masih terbayang-bayang melihat dirinya sendiri sedang tertidur. Panik, dia ini panik banget. Lutfi dan Anang udah mulai tidur lagi. Hanya Dodi yang masih memejamkan mata, melihat sekeliling kamar. Sampai Lutfi kebangun dan Lutfi ngomong, udah tidur? Iya Lut. Akhirnya Dodi pun memaksa untuk tidur. Tengkurap lah dia, takut. Keesokan harinya, akhirnya mereka ini menuju ke lokasi yang ketujuh. Dan ternyata di lokasi ketujuh ini agak lumayan jauh. Juga mereka ini ternyata gak cocok dengan barang yang mereka survei. Ternyata yang ketujuh biasa aja. Bahkan bisa dikatakan ini paling buruk di antara yang lain. Yang nomor 7 ini, tahu gitu mah kita kemarin langsung pulang. Pada saat itu Lutfi usul, gimana kalau kita ini cari oleh-oleh jalan-jalan dulu atau apa buat nanti di Jakarta. Kita kasih teman-teman, kasih keluarga kalian juga. Gimana? Setuju gak? Dodi setuju gak? Iya. Udahlah, gak usah ngebayangin yang aneh-aneh. Iya gak tahu, aku masih kebayang aja. Aku masih ngelihat diriku sendiri loh. Bener-bener jelas. Udah. Kita ini udah bebas tugas. Saatnya kita ini belanja atau apa-apa segala macam, refreshing. Nanti malam kita pulang. Biar enak lagi, nanti kita pulangnya naik kereta mending. Gimana, setuju gak? Kata Anang. Akhirnya mereka ini setuju. Iya mending pulangnya naik kereta, enak nih kalau naik kereta kayaknya. Dan pada akhirnya mereka pun belanja-belanja. Setelah mereka ini belanja-belanja dan pada saat itu nyari tiket di kereta dan
Ketemulah tiket yang dimana berangkatnya ini jam 9 malam. Setelah mereka belanja-belanja selesai dan mereka pun akhirnya menuju ke hotel. Setelah mereka ini nata-nata pakaian segala macam, akhirnya mereka ini pesen taksi menuju ke stasiun. Ya. Nah, di dalam perjalanan Dodi ini masih yang kebayang terus. Gak bisa tenang Dodi ini. Udahlah Dot, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Nah, Dodi di sini ngomong, di dalam taksi ini masih debat. Kamu coba jadi aku, lihat sendiri diri kamu sendiri. Ya kan, kamu lihat diri kamu sendiri, kamu bangun tidur, terus tiba-tiba kamu lihat diri kamu sendiri sedang tertidur di tempat yang sama kamu tidur. Bayangin coba, kamu gak ngerti sih jadi aku gimana. Ini prosesnya lama, aku manggil kalian gak kebangun. Ini debat. Anang juga ngomong, udah mungkin kamu kecapean. Lutfi juga ngomong, udahlah, gak usah mikir-mikir yang aneh kayak gitu. Nah, di sini tiba-tiba supir taksi tadi ini tiba-tiba nyeletuk ikut ngomong, maaf mas, tadi mimpi atau gimana mas? Nah, Dodi langsung ngomong, gini pak, saya ini kan nginep pak, kita ini bertiga nginep pak, di hotel pak. Teman saya ini, mereka berdua ini pak, ini tertidur pak. Saya ini kebangun, saya kebelet pipis, saya ke toilet. Setelah keluar dari toilet, saya ini mau tidur lagi pak. Tiba-tiba saya melihat diri saya sendiri sedang tertidur di tempat saya tidur pak. Bayangin coba pak. Belum lagi pak, saya ini mau mencet-mencet saklar. Teriak-teriak mereka biar mereka ini bangun. Ketika saya mau mencet saklar, ini justru tangan saya ini diremas dengan tangan lain pak. Ini tangan kayak tangan nenek-nenek, entah tangan kakek-kakek pak. Wah, yang bener mas. Iya pak. Ya, kalau orang tua dulu ngomong mas, di daerah saya ini melihat diri sendiri sedang tidur atau apa, atau mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri. Entahlah mas, itu mungkin mitos kali. Kata supirnya. Mereka langsung bertiga, ini langsung tanya lagi. Mereka bertiga, Pak. Mitos gimana pak? Semua ini nanya. Dodi juga ikut nanya, bereaksi Dodi. Apalagi Dodi ini yang ngerasain kan, Dodi yang lihat. Dodi langsung nanya, mitos gimana pak? Coba pak cerita, maksudnya gimana? Orang-orang di sini gimana? Dongeng atau gimana pak? Iya, jadi gimana ya saya ngomongnya ya? Ya berdoa aja lah mas. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sampai Jakarta. Kalian ini kan mau pada ke Jakarta kan mas? Iya pak. Tapi saya penasaran, ngapain bapak tadi ngomong kayak gitu? Makanya saya penasaran ini. Jadi gini mas, kalau kita ini bisa lihat diri kita sendiri dalam keadaan kita sadar, nggak tahu sih mas ya. Ini menurut orang-orang saya juga kurang percaya mas, ini mitos. Yang jelas kayak mau ada apa-apa dengan kita ini mas. Nah kan, bener kan Lut? Bener kan Nang? Aku udah curiga. Ini nggak masuk akal. Udahlah, positive thinking aja, kata Anang. Begitu juga dengan Lutfi. Sopirnya juga ngomong, udahlah mas, positive thinking aja mas. Udah berdoa, percaya sama Allah. Iya sih mas, cuma aneh aja sih, kok bisa gini. Nah akhirnya gak lama kemudian mereka sampailah di stasiun. Mereka sampai di stasiun kurang lebih jam 8:30. Mereka nunggu kereta dan akhirnya jam 9 kereta datang ke arah Jakarta. Dan hingga pada akhirnya mereka pun menaiki. Nah, pada saat itu mereka ini mencari tempat duduk mereka. Nah, saat itu Dodi ini duduk sendiri di depan mereka berdua. Kursinya ini memang dua-dua. Nah, Dodi ini duduk sendiri, mereka ini berdua. Dodi ini pengen mereka biar fokus ke Dodi. Jadi kalau kenapa-napa ada apa-apa, Dodi ini biar ngelihat mereka. Kalau ada apa-apa, Dodi minta tolongnya gampang. Kereta jalan, ini kurang lebih baru 10 menit. Tiba-tiba Dedi ngerasain mules yang luar biasa. Perut mules yang luar biasa. Perutku kenapa ya, kok sakit ya? Nah mulai nih, kata Lutfi. Enggak beneran Lut. Perutku mules banget Lut. Ya udah ke toilet. Ya aku ke toilet dulu ya. Pada saat Dodi ini beranjak, baru berdiri mau menuju ke toilet, tiba-tiba Dodi ngerasain, maaf nih, alat kelaminnya ini ngerasain panas. Aku kenapa ya? Dodi langsung buru-buru ke toilet. Dan pada saat itu Dodi langsung buru-buru membasuh dengan air. Dan ini justru mengakibatkan rasa panas. Kok tambah panas ya? Kenapa ya? Dan pada saat itu Dodi memaksa untuk buang air besar. Ini juga gak bisa. Aku kenapa ya? Perut terus-menerus makin mules. Dan pada akhirnya Dodi kembali lagi duduk di bangku Dodi. Dodi pun ngomong sama mereka berdua. Beneran aku gak bohong. Aku ngerasain hal yang aneh. Perutku mules yang luar biasa. Dan kalian tahu gak sih? Kalau kemaluanku bener rasanya panas banget. Ada-ada aja sih kamu. Ya gak ngerti, beneran rasanya gak karuan, sumpah beneran. Dodi seperti itu. Akhirnya di sini Lutfi pun ngasih air minum. Udah ini minum. Anang pun juga ngomong, iya minum dulu, coba minum. Akhirnya minum air putih yang ditawarin oleh Lutfi. Udah ini minum dulu.
Nggak ngefek, bener-bener. Nah, pada saat itu ngobrol, Dodi ini langsung beranjak, langsung ke toilet lagi. Kembali dia mencoba untuk buang air besar, tapi tetap aja nggak ngefek. Justru di sini ngerasain, maaf ya, ini kelaminnya Dodi ini bener-bener kayak diremas-remas. Ngerasain yang sakit luar biasa, panas, perih, dan bener-bener sakitnya ini sampai ke perut, sampai membuat mual. Dodi bener kelabakan di situ. Ya ampun, kok kayak gini ya, sakit. Dodi ngerasain sakit yang luar biasa. Ini ada kali mungkin setengah jam Dodi berada di kamar mandi, di toilet kereta. Nah, pada saat itu akhirnya Lutfi ngecek. Dot, dek, Dodi. Iya Lut, sakit banget Lut, sumpah Lut, beneran Lut. Dot, yang bener kamu. Iya Lut, beneran. Ya, gimana sih, ada-ada aja sih kamu. Lut, beneran Lut, sakit banget Lut, sakit. Dodi ngerasain sakit yang luar biasa. Dan pada saat itu gak lama kemudian Dodi keluar. Lutfi juga udah pindah ke tempat duduk. Lutfi ngomong sama Anang. Anang juga bingung. Sama-sama bingung mereka ini. Dan saat itu Dodi kembali lagi ke kursi. Dodi di sini ngomong sama mereka, beneran sakit, aku nggak kuat, rasanya nggak kuat banget. Tahan. Ayo tahan. Coba ditahan. Singkat cerita, ini berjam-jam Dodi menahan rasa sakit itu. Bolak-balik kamar mandi, ditahan terus menerus. Ini dua temennya udah tertidur. Hanya Dodi yang rasain sakit luar biasa berjam-jam. Bolak-balik kamar mandi terus menerus. Sakit yang luar biasa. Dan semakin bengkak. Nah, kurang lebih ini 3 jam lagi sampai Jakarta. Di sini Dodi udah gak kuat, bangunin mereka. Tolong kalian bangun, tolong. Aku gak kuat, beneran gak kuat. Mereka terbangun. Kenapa sih? Ada apa sih? Beneran aku gak kuat. Perih banget, perih. Ini sampai perut rasanya. Ini kemaluanku kayak diremas-remas. Ini mualnya sampai perut. Kalian ngerti gak sih? Mereka berdua akhirnya ikut-ikutan panik. Dan pada saat itu Anang ini ngomong, coba minum dulu, ya, baca doa, minum dulu. Udah berkali-kali minum. Udah kali ini minum. Akhirnya Dodi pun minum. Terus Anang di sini ngomong, coba apa kamu belum makan atau apa? Coba ini roti ada nih. Aku punya roti, coba dimakan. Enggak, aku enggak nafsu makan. Lutfi pun sama. Iya, coba dimakan dulu ini kuenya. Siapa tahu kamu belum makan atau apa? Enggak, beneran aku enggak kuat. Hingga pada akhirnya mereka berdua memaksa. Udah, pokoknya makan dulu dan minum. Udah, ya. Lutfi juga sama. Ayo, makan, minum. Udah, coba. Karena nggak ada lagi mau minta tolong siapa, coba. Ayo, makan, minum. Dodi ini menahan. Nggak mungkin di situ teriak-teriak karena ada orang-orang lain juga sama di situ. Nah, kebetulan ini kosong, yang sebelah sana ini kosong. Untungnya kosong. Kalau ada orang lihat kan nggak enak. Yang ada di belakang Dodi dan di belakang mereka berdua nih, Lutfi sama Anang. Tapi di samping, kursi yang samping ini kosong untungnya. Nah, nggak lama kemudian ini agak mereda. Setengah jam kemudian mereda. Hingga akhirnya Anang kembali tertidur lagi. Begitu juga dengan si Lutfi. Mereka berdua tidur. Tapi di sini Dodi kayak bener-bener megangin perut yang sangat-sangat, wah, ngulesnya luar biasa. Nah, saat Dodi ini ngerasain sakit yang luar biasa, ini tiba-tiba Dodi ini mengalami hal aneh. Harusnya kalau di dalam kereta kita pun masih bisa mendengar suara dari gesekan roda dengan rel. Jedek. Paling tidak kita masih bisa mendengarkan suara itu walaupun ini nggak kenceng kalau di dalam kereta. Tapi di sini aneh. Tiba-tiba kayak kereta berhenti aja udah. Dodi pun langsung ngecek ke jendela. Tapi ini masih jalan. Kereta masih jalan kok nggak ada suara bunyi gesekan antara roda dan rel. Dodi bingung di sini. Nah, pada saat Dodi ini ngecek ke jalan, ya kan? Dodi ini melihat di kaca, ini kayak ada bayangan. Justru yang menimbulkan bayangan, ini pantulan bayangan yang ada di belakang Dodi. Ini posisi Dodi ini ada di pinggir nih, ya kan? Di kursi pinggir. Nah, ini jendela, mereka berdua ini ada di depannya nih. Saat Dodi ngecek jendela, ini kereta masih tetap jalan. Tapi kok ada bayangan nih? Tiba-tiba ada bayangan melintas dan terlihat di jendela. Penasaran lah Dodi, ini siapa di belakang saya? Apa dari kondektur mau mintain tiket atau apa? Terus segala perasaan udah kok. Udah dimintain tadi, udah lewat segala macam. Nah, pada saat itu Dodi ini langsung membalikkan badannya. Ngecek ini siapa? Dan tiba-tiba ini ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek ini berdiri di samping Dodi. Dan nenek-nenek tadi ini matanya besar satu. Nenek-nenek tadi ini mengenakan kebaya. Kebaya dengan warna bunga-bunga merah. Dan saat itu nenek-nenek tadi ini melihati Dodi. Melihat tanpa ngomong apa-apa dan dia ini terdiam. Ini Dodi bingung. Mbah cari siapa? Mbah, nenek-nenek tadi ini matanya besar satu.
Usianya ini kurang lebih 100 tahun lebih. Semuanya udah keriputan. Dodi ini ketakutan. Pada saat itu Dodi ini berusaha menggapai paha dari teman-temannya mau membangunin mereka berdua. Ini nggak kena-kena, bingung. Dan pada saat itu nggak lama kemudian nenek-nenek tadi pergi meninggalkan Dodi. Nah anehnya saat nenek-nenek tadi pergi, ini kurang lebih jarak dari nenek-nenek tersebut ini baru 5 meter. Dodi ini penasaran. Dodi kembali ngecek. Saat Dodi ini ngecek ya kan, coba ngelihat lagi nenek itu. Dodi kembali ngecek, tiba-tiba nenek tadi tiba-tiba berhenti dan langsung memalingkan kepalanya. Ini melihat ke arah Dodi. Jadi nenek-nenek tadi ini berhenti dan belok, berarti belok dan melihat ke arah Dodi. Seolah nenek-nenek itu tahu kalau Dodi ini lagi ngelihat. Nenek-nenek tadi ini berbelok dan melihat muka Dodi. Nah, pada saat nenek-nenek tadi sudah pergi, ya kan, ini udah jauhan, udah pindah ke gerbong yang satunya lagi, udah pindah. Ini Dodi baru mendengar suara gesekan dari roda kereta. Cedak, 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 boom. Dan pada saat itu Dodi langsung membangunkan dua temannya. Bangun kalian, bangun, bangun, bangun. Nah pada saat itu mereka langsung bangun. Ada apa lagi, Dod? Ampun, aku sakit lagi. Dan belum lagi tadi ada nenek-nenek ngeri segala macam. Ini parah. Ini sakitnya lebih parah dari awal. Dan pada saat itu Dodi ini terus-terusan minta tolong ke mereka berdua. Ini aku harus gimana, bener-bener sakit, parah. Ini lebih dari tadi. Anang bingung. Lutfi juga bingung. Dodi juga cerita tadi ada nenek-nenek matanya bener-bener besar satu dan bener-bener ngeri banget. Wah mereka ini bingung, panik semua. Pada saat itu Anang langsung nyari petugas kereta yang jaga di situ, nyari ke gerbong 1, ke gerbong 2, ke gerbong 3. Dan Anang ini bertemu dengan nenek-nenek tadi yang bermata satu. Oh iya benar, apa yang dikatakan Dodi. Anang lihat. Dan nenek tersebut ini sempat melihat ke arah Anang. Dan gak lama kemudian Anang langsung ketemu dengan petugas dari kereta tersebut. Anang pun ngomong, Pak ini sampai mana ya Pak, ini sampai mana? Oh bentar lagi Bekasi Mas. Pak ini teman saya ini udah parah banget sakitnya. Dan kita butuh pertolongan Pak. Nanti kita kayaknya turunnya di Bekasi deh Pak. Kita turun di Bekasi kan bisa kan Pak? Bisa Mas. Memang di gerbong berapa? Ini ada gerbong setelah ini Pak. Teman saya ada di situ Pak. Dan akhirnya 2 petugas ngecek. Dan memang kondisinya Dodi ini memang bener-bener udah kritis banget waktu dicek. Dan memang petugas langsung ngomong, iya mending turun di Bekasi aja Mas. Mending turun di Bekasi, nanti cari rumah sakit terdekat dari sini Mas. Nah pada akhirnya sampailah di stasiun Bekasi. Dodi ini gak bisa jalan. Akhirnya dengan terpaksa Dodi ini digendong 2 temannya. Dan Dodi ngerasain sakit yang luar biasa, keringat terus bercucuran keluar. Dan setelah turun dari stasiun Bekasi, Dodi ini digendong oleh 2 temannya. Akhirnya nyari taksi dan menuju ke rumah sakit terdekat. Dodi udah gak bersuara. Dodi udah sakit. Ini tepat di depan rumah sakit. Taksi baru sampai di depan rumah sakit. Dodi menghembuskan nafas terakhirnya. Dodi, bangun Dot, bangun. Dodi udah kaku. Dan akhirnya tetap dibawa ke rumah sakit, dipastikan ini Dodi kenapa. Dan dari rumah sakit ini menyatakan kalau Dodi meninggal dunia. Mereka berdua jadi ingat. Lutfi dan Anang ini ingat kalau supir taksi ini sempat ngomong seperti itu. Ini mitos apa ya? Kok bisa kayak gini? Anang dan Lutfi ini benar-benar sedih. Dan langsung mengabarkan ke perusahaan, ke bosnya, semua ke staff segala macem. Semua sedih. Ini pulang-pulang kok jadinya seperti ini. Akhirnya pihak rumah sakit ini membawa jenazahnya ke daerahnya Dodi, ke rumahnya Dodi. Dodi meninggal dunia. Lutfi sangat kehilangan CS-nya loh. Semua kehilangan. Semua sedih. Semua benar-benar ngerasa kalau Dodi ini kayak mereka ini belum bisa terima. Kehilangan Dodi ini belum bisa terima. Karena baru kemarin mereka ini bareng-bareng segala macam, mereka berdua ini, belum lagi rekan-rekan yang di kantor, ini bener ngerasain yang ya ampun kok secepat ini gitu. Hingga 2 hari kemudian ya kan, ini Lutfi di kantor ini kayak ngerasa yang kosong. Semua ngasih semangat segala macam. Bosnya juga ngerasa kehilangan karena Dodi karyawan yang baik juga. Dan pada saat itu, hari itu Anang ini gak ada kabar. Harusnya Anang berangkat ke kantor. Anang tapi gak ada kabar. Bosnya pun nanyain, Anang kok gak kelihatan Lut? Iya Pak, saya juga belum telepon dia. Saya masih galau Pak, kehilangan Dodi Pak. CS saya, mau kemana pun ada dia ada saya. Setiap hari kita bareng. Sabar ya, Bapak juga ngerasa kehilangan kok. Bapak gak tega lihat keluarganya.
kemarin pas ngejemput jenazahnya Dodi, Bapak lihat bener-bener gak tega Bapak. Coba kamu telepon Anang, Bapak mau ngomong sama Anang. Perihal kemarin kalian ini gimana? Iya Pak, maaf ya Pak, saya belum bisa laporan yang bener-bener yang gimana Pak. Mungkin agak sorean dikit Pak, saya baru bisa mikir Pak. Saya bener-bener, iya saya tahu. Saya juga lagi ngerasa kayak gitu juga. Yang biasanya saya banyak ngobrol sama Dodi. Ya udah nanti kamu kondisikan Anang. Siapa tahu Anang ini bisa berangkat cepet ya. Bapak tak masuk dulu. Akhirnya Pak bosnya ini masuk ke ruangan lagi. Nah saat Lutfi ini mau telepon Anang, ternyata Anang lebih dulu telepon Lutfi. Lah kebetulan nih kamu yang telepon duluan. Diangkatlah sama Lutfi. Halo Nang, gimana Nang? Lutfi tolong bang, tolong. Kenapa Nang? Ada apa Nang? Tolong kamu ke rumahku, tolong kamu ke alamat rumahku. Alamatku udah aku chat ke kamu. Tolong cepet bawa aku ke rumah sakit. Lutfi panik di sini bingung. Hah? Nah saat itu Lutfi ngomong sama Pak bosnya, Pak bos, ini saya tadi dapat kabar dari Anang, katanya Anang sakit dan Anang ini minta dibawa ke rumah sakit. Lah, yang benar kamu, ya udah kamu langsung ke sana. Nanti kabarin kalau ada apa-apa. Dan akhirnya Lutfi langsung buru-buru langsung ke rumahnya Anang yang jaraknya dari kantor lumayan jauh. Lutfi dengan mobil kantor langsung melaju ke rumahnya Anang. Sesampai di sana ternyata Anang sudah sampai merangkak. Lut, tolong. Ya ampun Anang. Nah, langsung diangkat sama Lutfi. Anang udah nggak bisa jalan, dibawa, digendong ke bawah masuk mobil. Ini langsung Anang ini ngomong, Lut, bener Lut. Ini rasa yang sangat luar biasa. Kemaluanku Lut kayak diremas-remas. Ini rasa perih mualnya ini sampai ke dada Lut. Sabar. Lah kok bisa kayak gini, gimana sih? Iya, ini apa yang dia rasain almarhum Dodi. Aku jadi ngerasain Lut. Bener-bener aku ngerasain. Anang juga sakit yang luar biasa. Dan pada akhirnya Lutfi membawa Anang ke rumah sakit. Di situ Anang langsung ditangani. Lutfi langsung ngomong sama dokter, dok tolong sembuhkan teman saya ini dok. Tolong dok, saya udah kehilangan teman saya dan saya nggak mau kehilangan teman saya yang satu ini lagi dok. Saya nggak mau dok, tolong selamatkan. Di sini Lutfi kepikiran, ya ampun kok jadi kayak gini sih, ini gimana sih? Apa sih kesalahannya? Apa sih ada apa ini ada gimana sih kok jadi kayak gini? Lutfi bingung karena Lutfi sendiri yang nggak ngerasain seperti itu. Nah pada saat itu Lutfi pun telepon kantor dan orang kantor akhirnya pada datang. Bosnya datang, di sini sekretaris Intan juga datang, bendahara, siapapun yang ada di situ, staff keuangan lah, bla 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 semuanya. Ini pada jenguk Anang. Tapi saat itu kondisi Anang lagi istirahat dan dari petugas ini ngomong, biar istirahat dulu Pak. Ini udah kami kasih obat biar Mas Anang ini istirahat dulu Pak. Oh iya. Nah akhirnya bosnya ini tanya, awalnya gimana tadi? Pak, pas saya sampai rumahnya Anang ini udah merangkak Pak. Anang ini lagi gak gapai pintu kamar rumah Pak. Untung saya ngebuka sendiri Pak. Karena saya dengar teriakan-teriakan saya langsung buka. Anang ini udah di depan pintu Pak, ngerasain sakit yang luar biasa. Dan ini Pak, ini hal yang sama. Apa yang Dodi rasakan Pak? Pak saya minta waktunya sebentar, saya pengen ngomong sama Bapak. Akhirnya di rumah sakit, Lutfi pun ngomong sama Pak Bos. Pak, saya ini orang yang rasional, saya gak percaya dengan hal-hal seperti itu Pak. Tapi ini ada kejanggalan Pak. Masa iya Pak? Kemarin pas kita lagi ngecek ke daerah Pak, konveksi yang ketiga, ini kita datengin Pak. Dan orang-orang di sana, ini saya kayak gabung-gabungin sendiri Pak. Ini kayak tiba-tiba salaman tapi kayak baca mantra apa gitu Pak. Nah di sini, padahal kan saat itu Lutfi nggak ikut. Nah karena biar Lutfi nggak kena marah sama bos, takutnya ntar bos kapanpun harinya tahu gitu. Jadi Lutfi seolah-olah berada di kejadian itu juga. Lutfi bercerita seperti itu. Kalau pas waktu di konveksi ketiga salaman terus ada orang yang baca mantra-mantra kayak gitu. Cuma kan karena Lutfi ini dari, ya kan, kabar ini kan berarti Lutfi ini dari si Dodi dan si Anang, bukan Lutfi sendiri. Jadi Lutfi ini cerita nggak lengkap. Nah pada saat itu pas di kereta baru Lutfi cerita lengkap. Dodi itu Pak di kereta ini ngerasain sakit yang luar biasa. Kemaluannya ini kayak gini Pak. Nah pada saat itu dia ngelihat katanya ada nenek-nenek matanya besar satu Pak. Lah kok kayak gitu sih, kayak ngeri banget sih. Ya nggak tahu lah Pak. Apa ya Pak? Saya bingung nih Pak. Ya udah, mudah-mudahan Dodi lekas sembuh. Nanti kalau ada apa-apa, ini biaya yang nanggung kantor semua. Kamu telepon saya. Iya Pak. Ya udah kamu tetap di sini aja dulu. Kamu jagain Anang sampai benar-benar Anang kondisinya ini membaik. Iya Pak. Dan pada saat itu bos dan staff-staff yang lain ini pulang. Dan gak lama kemudian pacarnya Anang datang. Karena udah dikabarin Anang ketika
Yang pada saat itu Anang ini sempat ngechat, aku di RS ini gitu kan. Saat itu Lutfi bener-bener panik nungguin. Lutfi duduk di luar karena udah ada pacarnya kan. Lutfi duduk-duduk di luar. Ya ampun kok bisa kayak gini ya. Aku ini gak percaya dengan hal seperti ini. Tiba-tiba, boom, ini Lutfi ini duduk, sampingnya ini ada orang lain yang Lutfi ini gak kenal. Dan orang itu, ini Lutfi ini lihat kalau dia ini juga sama. Lagi jagain keluarganya atau siapanya yang sakit di kamar sebelah. Cuma karena kursinya panjang jadi ketemu, duduk bareng di depan ruangan. Pada saat itu orang ini, seorang laki-laki usianya kurang lebih 40 tahun, saat itu tiba-tiba ngomong. Lutfi ini lagi pusing, lagi ngebayangin yang kejadian-kejadian yang dialami oleh Lutfi, tiba-tiba orang itu ngomong, "Dek, lagi pusing ya?" Iya pak, ya begitulah pak. "Dek, ini cuma saran, tapi yo balik lagi, terserah sih mau dilakuin apa enggak." Loh, kenapa tuh pak? Ada apa ya pak? Saya ini lihat dari pertama sampean bawa temennya sampean yang sakit itu, saya ngerasa kalau dia ini sakitnya bukan karena sakit biasa, tapi ini sakit yang magic ini, karena magic ini. Ah, magic gimana pak? Ya non medis gitu. Ini sakitnya nggak biasa ini. Saran sih saran. Kalau pengen dapat jawaban segala macam, siapa tahu bisa sembuh. Ini saya ada alamat. Nah, monggo silakan. Sampean datang ke alamat ini. Lah ini alamat apa pak? Ya ini orang ini tahulah dengan hal-hal yang seperti itu, dia ini ngerti. Siapa tahu dapat jawaban. Siapa tahu bisa jadi sembuhnya. Dari Allah perantaranya dia, ya kan? Ikhtiar. Oh ya udah pak, terima kasih pak. Alamatnya saya bawa dulu ya pak. Jadi ada sobekan kertas kecil dari bapak-bapak itu tadi. Disakuin oleh Lutfi, dan Lutfi langsung ngomong sama pacarnya Anang. "Dek, iya Mas Lutfi, gimana Mas Lutfi? Ini dek, Mas Lutfi mau keluar dulu, mau ambil baju segala macam ya kan. Nanti balik lagi ke sini, kamu jagain Mas Anang ya. Nanti kalau ada apa-apa, telepon ke nomorku, ini nomorku. Ayo kita tukeran nomor." Akhirnya tukeran nomor. Nah setelah tukeran nomor, Lutfi pun berpamitan. Lutfi menuju di mana alamat lokasi yang dikasih oleh bapak-bapak yang tadi ngobrol bareng Lutfi. Dan akhirnya Lutfi ketemu alamat itu tadi. Yang memang tempatnya juga lokasinya jauh. Kita sebut saja namanya Pak Arifin. Namanya Pak Arifin, dan di sini Lutfi cerita ke Pak Arifin, "Pak, saya minta tolong, saya dapat alamat ini dari teman samping kamar di mana teman saya ini dirawat, Pak. Teman saya ini ngalamin sakit seperti ini, Pak. Yaitu sakit, kemaluannya ini bener-bener rasanya kayak diremas-remas sakitnya. Ini sampai ke ulu hati, ke dada. Dan ini kedua teman saya pak. Satunya ini sudah meninggal pak. Nah ini tinggal satu teman saya pak. Ini sedang dirawat. Dan saya nggak tahu, saya nggak ngerti saya harus gimana lagi. Yang jelas saya ini berusaha, saya ikhtiar. Dan siapa tahu lewat bapak, dari Allah, dari Tuhan, terus bapak ini bisa pak menolong teman saya pak." "Oh gitu. Iya tapi saya kayaknya bisanya mungkin nanti malam." "Pak, ini bener-bener genting banget pak. Ini masalah soal nyawa." "Ya udah sebentar, soalnya saya juga lagi ada tamu juga. Nanti coba saya ngomong sama tamu saya. Itu tamu saya lagi ada di dalam." "Iya pak." Nah pada saat itu Pak Arifin ngomong sama tamunya, untungnya tamunya juga ngertiin. Ya udah sebentar saya siap-siap. Akhirnya Pak Arifin dan Lutfi langsung menuju ke rumah sakit di mana Anang dirawat. Nah sesampainya di sana ternyata Anang udah agak membaik. Masih bisa diajak ngomong walaupun ini masih nahan rasa sakit. "Ini pak teman saya." "Ya Mas Anang, kenalin, saya Arifin. Saya Pak Arifin." Siapa ya bapak ya pak?" "Aduh, siapa ya pak?" Udah. Tiduran aja udah." Lutfi pun ngomong, "Mas Anang, Pak Arifin ini teman saya. Dan siapa tahu beliau ini bisa membantu untuk kesembuhannya Mas Anang." "Oh gitu, iya pak. Iya pak. Sakit pak." Dan saat itu juga pacarnya juga ada di situ, pacarnya Anang. Pak Arifin ini ngomong, Mas Anang ini ngelakoni apa? Mas Anang ini gimana? Apa yang dilakukan Mas Anang?" Tiba-tiba ini Lutfi bingung loh, kok pertanyaannya kayak gini? Sebentar, minum dulu. Ada air putih nggak? "Oh ada pak." Dikasih air putih, dan pada saat itu berdoa dan membaca ayat-ayat suci juga di situ. Bapaknya ini ngomong, "Mas Anang coba diminum sedikit-dikit, nggak apa-apa." Nah pacarnya ini ikut ngebantuin, ngasih sedotan juga di situ. Anang pun minum. Anang minum. Dan di situ Anang ngerasain agak membaik. Jadi gini, saya pengen ngerti ada apa sebenarnya. Kamu lakuin apa?"
Aduh, ya ampun. Ini sebenarnya bukan niat jahat. Gak ada kejahatan. Aduh. Gini, saya ini gak pernah pengen nyakitin orang. Tapi saya ini tahu, ini saya gak pernah cerita ke siapapun, hanya kepada Bapak karena ini udah porsinya ini udah, saya dalam keadaan yang seperti ini. Saya juga baru pernah ngerasain yang seperti ini. Saya juga gak ngerti. Dari dulu kata Bapak, keluarga saya, nenek, buyut segala macam, kakek buyut ini ngomong kalau saya ini punya penjaga atau apa. Dan memang saya ini kayak punya perasa yang sangat kuat ketika saya ada tempat yang nggak pas dengan saya ini ngerasain juga. Ini tempat nggak bagus, energinya negatif segala macam. Saya ngerasain Pak. Saya punya perasa itu Pak. Nah, nenek saya ini dulu ngasih wejangan saya harus baca doa-doa ini kalau kenapa-napa untuk penjagaan diri. Dan doanya ini ya karena nenek dan kakek saya ini seorang kejawen segala macam ya, saya membaca doa yang dari mereka ini. Terus gimana lagi? Ya saya baca karena saya tahu. Maaf ya Lutfi, saya ngerasa kalau di kantor kita ini ada yang nggak beres. Saya pertama masuk di situ saya ngerasain energi yang nggak benar dan ini imbas ke kalian semua yang ada di situ. Dan memang ini efeknya nggak baik untuk perusahaan sebenarnya kalau ini nggak ada yang bisa ngatasi. Dan akhirnya saya di situ berusaha. Saya di situ berusaha untuk memagari. Pertama memagari diri saya sendiri dengan doa-doa. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan juga. Waktu kita mau berangkat, saya pun magerin kalian. Tapi pada saat itu saya ini kayak ngerasa kewalahan sendiri ketika kemarin ada tugas. Kamu habis dari daerah mana? Tiba-tiba Pak Arifin bilang seperti itu. Iya Pak, saya dari daerah A. Pada saat itu saya dapat tugas di situ ngecek barang segala macam. Dan kota yang ketiga ini saya bertemu dengan orang-orang aneh. Lut, kamu nggak ngerti sebenarnya. Kamu hanya dapat cerita dari aku. Iya, bener-bener di situ. Orang-orang yang ada di situ. Ini saat salaman sama aku dan almarhum Dodi. Ini mereka dengan membaca yang dengan nggak ngerti. Atau mereka ini memagari atau mungkin mereka nyerang. Saya juga nggak ngerti. Yang jelas di situ saya kerasa ini ada yang nggak beres ini. Ini kayak mungkin mereka merasa terganggu dan mereka akhirnya membentengi mereka sendiri. Atau mungkin mereka nyerang atau apa. Yang efeknya ke kita. Mereka kenapa nyerang? Ini yang saya ngebaca karena kita ini berada dari energi yang negatif dari kantor pusat kita yang di Jakarta. Mereka kayak membentengi juga. Saya nggak nyalain mereka. Mereka nyerang seperti ini karena mungkin efek yang negatif tadi berasal dari kita bawa dari Jakarta. Saya udah berusaha untuk membentengi tapi saya kewalahan sendiri saat itu. Karena energi negatifnya ini begitu besar. Energi yang kita bawa dari Jakarta menuju ke daerah ini begitu besar. Saya kewalahan sendiri saat itu. Dan Dodi bener-bener keserang duluan mungkin. Pada saat itu Pak Arifin ngomong, ini yang membuat energi di kantor itu mungkin ya ada sangkut pautnya dengan orang lama. Nah saat itu Lutfi ngomong, loh Pak, saya orang lama juga Pak. Iya bukan kamu Mas, ada. Saya ngerasa seperti itu. Nah coba cari tahu. Nah saat itu juga Ana ngomong, Lut, aku ini kan baru. Aku belum lama kerja di kantor kamu. Kerja di kantor kita ini aku belum lama juga. Kamu harusnya kalau kamu orang lama, kamu harusnya tahu ada apa ini. Ada apa ya? Lut, coba cari tahu siapa yang membuat seperti ini. Soalnya energinya jelek banget di kantor kita ini, jelek banget Lut. Pak Arif pun ngomong. Jelas. Dan ini akan terus menerus. Ini imbas dari ini akan terus menerus mengalir. Bahaya. Ini akan mengancam keselamatan semua karyawan. Dah, masa sih? Masa iya aku harus sakit kayak Dodi dan Anang? Nah makanya kita harus menghentikan. Saya juga nggak kenal kalian, saya baru kenal kalian di sini. Yang jelas pokoknya ini kuncinya ada di orang lama, kata Pak Arifin. Di sini Lutfi mikir, aku orang lama, Dodi orang lama, Pak Haris orang lama, tapi lebih lama saya kayaknya deh, lebih duluan saya. Saya tahu orang yang paling lama di situ sebelum saya ini ada lagi Ibong. Kalian ingat Ibong? Ibong adalah waktu itu kan sebelum ada Anang masuk, Ibong ini sempat resign, mengundurkan diri dan mau bekerja di daerah. Waktu itu ketemu Dodi dan Lutfi. Ibong ini berpamitan. Saat itu juga Lutfi ngomong ke Anang, Nang, ada orang lama namanya Ibong. Sebelum kamu itu menggantikan Ibong, Nang. Nah, di sini Ibong tapi sudah di daerah, Nang. Waktu itu kan Ibong pamit ke daerah, Nang. Nah, terus aku nggak kenal sih siapa itu Ibong, kata Anang. Nah, pada saat itu dengan sendirinya berangsur pulih kondisinya Anang ini. Anang kayak gak ngerasain. Pak Arifin ini sambil mencet jempolnya si Anang. Sambil ngobrol ini, Pak Arifin ini mencet jempolnya Anang. Lutfi pun lihat.
oh proses lagi nyembuhin atau gimana ini. Dan Anang pun ngobrol dengan udah mulai gak ngerasa sakit. Dan pada saat itu Lutfi ngomong, aku harus telepon Ibong. Akhirnya Lutfi pun telepon Ibong. Halo Bong, kamu lagi di mana? Oh iya nih, ini Lut, kebetulan aku baru sampai di Jakarta nih Lut. Biasa di kosan temenku. Bong, bisa ketemu gak Bong? Ada apa sih Lut? Ya pokoknya aku pengen ngobrol. Ada sedikit yang mau aku obrolin. Ya udah, nanti aku kirim alamatnya. Oh iya, makasih ya Bong. Akhirnya Ibong ngasih alamat. Karena pada saat itu Ibong lagi di tempat temennya. Nah, akhirnya singkat cerita, Lutfi pun langsung menuju ke alamat tersebut. Ternyata di situ ada sebuah kosan. Gak lama kemudian Lutfi pun telepon Ibong. Bong, aku udah di luar. Ibong pun keluar dengan memakai celana pendek. Lut. Ada orang nggak? Nggak ada. Kamu sama siapa? Sendiri. Ya udah masuk aja, masuk. Aku ngekos di sini. Ternyata Ibong ini nggak ada kerja di daerah, enggak. Ibong jujur di sini. Lut, aku itu nggak ke daerah, aku nggak pulang kampung sebenarnya. Aku hanya pamit sama bos aja udah. Aku tetap di Jakarta. Aku ada kerjaan lagi sekarang. Lebih santai, gajinya gede. Nah, ini ada apa? Kamu kesini ada apa Lut? Bong, aku kesini mau ngasih kabar duka Bong. Dan aku ini mau tanya Bong, ada apa semua ini? Kabar duka? Maksudnya gimana? Dodi Bong. Dodi kenapa? Dodi meninggal Bong. Ibong kaget. Mereka bertiga ini sudah berteman lama mereka ini. Cuma pada saat itu Ibong ini keluar duluan. Jadi akhirnya tinggal dua antara Dodi dan Lutfi. Nah di sini Ibong kaget mendengar Dodi meninggal. Di sini Lutfi cerita semuanya atas kematiannya si Dodi. Dan Lutfi pun ngomong sama Ibong, Bong tahu gak sih Bong? Jadi ceritanya ketika kamu gak ada, ini ada orang baru namanya Anang dan kita satu tim. Dan setelah itu kita ini ditugaskan di daerah. Dan pada saat di daerah ini saya nggak ngeliat sendiri, aku nggak ngeliat sendiri katanya ada di mana lagi ngontrol konveksi. Mereka berdua, saat itu aku memang lagi mabok dan aku ini di hotel. Mereka berdua, almarhum Dodi dan Anang, ini mereka menuju ke salah satu konveksi dan di mana konveksi tersebut ini pas ketika ngajak salaman mereka ini nggak tahu baca mantra apa nggak jelas. Yang jelas setelah kepulangan itu kita ini jalan jauh atau mungkin saya juga nggak ngerti tentang hal seperti itu atau mungkin kena apa atau segala macam. Yang jelas Dodi sebelum meninggal ini dilihatin dirinya sendiri sedang tergeletak di kasur. Hah? Yang benar? Terus. Nah setelah itu dia ngerasain sakit, kemaluannya sakit luar biasa. Dari daerah sampai ke Jakarta, ini Dodi ini sakitnya luar biasa. Belum sampai Jakarta, akhirnya kita putuskan untuk turun di Bekasi. Kita turun di Bekasi, kita cari rumah sakit. Dan belum sampai rumah sakit, baru di depan rumah sakit Dodi meninggal. Kok jadi kayak gini ya? Aku sempat nyari orang yang tahu akan hal seperti itu. Aku dapat informasi juga dan pada saat itu orangnya langsung aku ajak ke rumah sakit. Sekarang lagi nemenin Anang. Dan kata orang itu, ini ada hubungannya dengan orang lama. Dan orang lama itu siapa lagi? Kalau bukan kamu. Kamu adalah orang lama. Kamu bagian orang lama juga di sini. Aku dan kamu masuk di sini juga duluan kamu. Kita selisih 3 bulan. Kamu lebih duluan di kantor. Ini sebenarnya ada apa? Ya ampun, ini kok bisa kayak gini ya? Kok bisa Dodi meninggal? Aku harus ke makam Dodi ini. Ya ampun Dod, maafin aku. Ini kesalahan aku. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Kesalahan gimana, Bong? Ya ampun. Ini harus aku hentikan ini. Tiba-tiba Ibong ini ngambil handphone, ya kan? Ibong ngambil handphone dan tiba-tiba telepon orang. Mbah, tolong Mbah, hentikan itu semua yang aku udah pernah ngomong sama Mbah. Tolong Mbah, tolong. Iya, tolong hentikan Mbah. Ini karena temanku sendiri justru yang malah celaka Mbah. Tolong Mbah, hentikan Mbah. Nah pada saat itu Lutfi langsung ngomong, kamu telepon siapa kok manggil Mbah gitu? Ampun, aku harus cerita apa gimana ya? Ya ampun, ini kesalahan aku. Lutfi juga tambah bingung, kok bisa kesalahan Ibong. Orang mereka yang pergi ke daerah, mereka yang habis pergi ke daerah ke Jakarta, terus mereka nggak tahu kena efek apa mereka ini. Kok kenapa jadi Ibong sautannya? Kenapa si Pak Arifin ini ngomong penyebabnya adalah orang lama yang ada di kantor? Ini Lutfi bingung. Dan pada akhirnya Ibong menjelaskan, Lut, ini cukup kamu yang tahu. Dan aku berusaha aku pengen menghentikan ini semua karena ini udah jelas ini perbuatanku. Iya, ada apa Bong? Kamu kenapa baru cerita? Jadi gini Lut, kamu tahu nggak? Aku keluar dari kantor kita. Ini bukan karena aku mau nyari kerjaan lain atau tergiur pekerjaan lain, itu enggak. Tapi aku muak dengan kantor kita. Maksudnya kenapa? Dengan kantor kita ada apa? Lut, kamu tahu Intan? Sekretaris bos, kamu tahu? Iya tahu. Intan adalah tunanganku. Lutfi, loh
Kapan pacarannya, kapan tunangannya? Sengaja. Aku sama Intan ini profesional kerja. Intan selalu ngomong aku pengen profesional kerja. Intan selalu ngomong seperti itu. Hingga pada akhirnya aku nurut. Ternyata aku dibegoin Intan. Aku dibego-begoin Intan. Intan bilang jangan sampai ada orang yang tahu kalau di kantor kita ini adalah pacaran dan kita ini udah tunangan. Jangan sampai ada orang tahu. Aku beneran gak ngerti. Lutfi ngomong seperti itu. Dan Ibong pun meneruskan pembicaraannya. Kamu tahu Lut, aku ini udah tunangan sama Intan. Dan ternyata Intan itu selingkuh dengan bos kita. Terus hubungan kamu sama Intan gimana? Aku udah gak mau lagi. Aku udah gak mau lagi berhubungan dengan Intan. Keluarga aku udah kesel. Apalagi aku. Udah muak udah. Aku boleh ngomong gak? Kata Lutfi. Ngomong apa Lut? Aku juga sebenarnya gak ngerti ya. Aku pikir gimana ya ngomongnya ya? Aduh. Tapi kamu udah gak ada hubungan sama Intan kan? Enggak Lut, aku udah gak ada hubungan sama Intan. Ini bukan aku nyampur-nyampurin atau nambah-nambahin pusing kamu atau mengingatkan Intan lagi. Jadi gini, aku pernah lihat Intan ini lagi ciuman sama Pak Bos. Di ruangnya Pak Bos. Saat itu aku mau masuk. Saat itu mungkin Intan ini lupa nutup pintu dengan rapat. Saat itu aku juga mau laporan ke Pak Bos. Intan ciuman sama Pak Bos. Aku pikir selama ini ya Intan simpenannya Pak Bos, makanya aku santai-santai aja. Astagfirullahaladzim, pantesan kayak gini ceritanya. Dan memang Intan pinter banget nih ngomongnya sama si Ibong. Bahwa kalau di kantor profesional kerja seolah-olah kita gak ada hubungan apa-apa. Biar apa? Biar Intan leluasa. Ternyata Intan selingkuh dengan bos Gunawan. Bos perusahaan mereka, bos clothing itu tadi. Ini yang membuat akhirnya Ibong muak di sini. Ibong kesel di sini sama Gunawan dan Intan. Hingga pada akhirnya Ibong ini keluar dari situ. Dan Ibong ini pergi ke suatu tempat dan minta pertolongan ke mbah tadi yang ditelepon. Untuk membuat perusahaan ini hancur babak belur. Jadi semua karyawan-karyawan di situ yang mereka ini ditugaskan untuk bekerja sama dengan klien-klien luar. Ini biar semua prosesnya ini gagal. Pantesan energi negatif di kantor itu akhirnya ini terbawa. Secara gak langsung terbawa juga sama keberangkatan mereka bertiga. Energi gak baik ini tadi akhirnya menimbulkan suatu kayak percikan api yang diterima oleh konveksi yang ketiga. Wajar saja kalau si konveksi yang ketiga ini merasa dua orang ini gak beres ini. Pada saat itu Lutfi kan memang di hotel. Jadi yang berangkat ke konveksi yang ketiga ini hanya dua orang. Almarhum Dodi dan Anang. Konveksi ketiga ini ngerasa kayak ini gak beres dari Jakarta ini mereka ini. Nyeranglah mereka. Wajarlah mereka ini membentengi seperti itu. Tapi ini semua berarti akibat ulah dari Ibong. Makanya Ibong ngerasa aku bersalah banget. Tapi ini bentuk kekesalan Ibong karena pacarnya ini selingkuh dengan bosnya. Tunangannya ini selingkuh. Dan pada saat itu Ibong pun ngomong, kamu ngerasain gak sih? Detik-detik aku mau keluar, ini perusahaan udah mulai goyang. Lah pantes. Lutfi pun ngomong, ya pantes, mau hancur. Aku lagi cerita sama Dodi saat itu. Kalian pas yang di bagian awal, ini kan pertama saya cerita ini ada antara almarhum Dodi dan Lutfi ini lagi cerita mengenai perusahaan yang lagi drop. Kualitas barang menurun segala macam. Ini ternyata ulah dari Ibong. Karena Ibong sengaja pengen ngancurin semua perusahaannya. Di sini Ibong kayak pengen bertanggung jawab dan Ibong pengen kenal Anang juga. Karena Ibong nggak kenal Anang kan. Keluarnya Ibong, masuknya Anang kan. Ibong langsung ngomong sama Lutfi. Lut, tolong aku anterin ke tempat Anang. Aku mau minta maaf juga. Walaupun aku nggak kenal, tapi aku mau minta maaf juga. Akhirnya Ibong dan Lutfi menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ini kondisi Anang udah membaik. Dan saat itu juga Lutfi tanya ke Anang, Nang, lah Pak Arifin kemana? Tadi setelah ngobatin aku, dia ini bilang kalau ada tamu nunggu di luar rumah sakit. Dijemput mungkin. Aku udah nahan, nungguin Lutfi Pak. Dia gak mau. Ya ampun, aku harus terima kasih ke Pak Arifin. Kapan harinya aku harus kesana. Kamu gimana Nang kondisinya? Udah membaik? Udah. Ini siapa? Ini Nang Mas Ibong. Oh saya Ibong Mas. Akhirnya berkenalan lah antara Ibong dan Anang. Ibong langsung ngomong sama Anang, Mas Anang, saya minta maaf ini semua gara-gara saya. Gara-gara gimana ya? Dan pada akhirnya Lutfi menceritakan apa yang seperti diceritakan Ibong. Begitu juga Ibong menceritakan. Seperti itu kisah yang dimana ini kisah perselingkuhan antara bos dan sekretaris yang memang sekretaris ini adalah tunangannya si Ibong. Akhirnya Ibong di sini berontak membuat perusahaan ini kacau dan Ibong ini kayak ngasih aura negatif dan dimana biar kerjasama antara perusahaan dan klien-kliennya ini gagal semua.
Di sini Anang paham. Oh, pantes. Anang paham di sini. Nah, pada saat itu Ibong pun kembali ngecek. Mungkin Mbah Dukunnya atau apa. Ibong ini telepon. Mbah piye Mbah? Wes dicabut durung? Udah dicabut belum? Wes udah. Sekarang udah semua aman. Iya Mbah, karena memang ini malah yang kena ini teman saya sendiri Mbah. Oh ya wes. Udah dimatiin. Dan ketika Anang sudah sembuh, akhirnya Ibong, Anang, dan Lutfi ini menuju ke rumah daerahnya Dodi. Mereka bertiga ini mau takziah ke makam almarhum Dodi. Akhirnya di sini di makam di situ Ibong ini meminta maaf. Dodi maafin aku Dot, maafin banget ini kesalahanku Dot, maafin aku, ya ampun aku nggak ngerti jadinya seperti ini. Semua menenangkan, udah. Ibong rasa bersalah di sini. Dan Ibong berjanji apapun yang akan terjadi nanti ketika berhasil, Ibong berjanji akan membiayai segala kebutuhan keluarganya Dodi. Keluarganya Dodi juga nggak mungkin Ibong ini cerita kalau ini penyebabnya dari Ibong. Ibong ngeri sendiri. Yang jelas Ibong berusaha pokoknya apapun kebutuhan keluarganya Dodi, Ibong bakalan penuhi. Pada saat itu akhirnya nyari waktu yang tepat, Anang, Ibong, dan Lutfi ini pergi ke rumahnya Pak Arifin. Berterima kasih. Karena Pak Arifin ini juga ikut membantu kan. Nah pada saat itu mereka ngobrol dan Pak Arifin ini menuturkan. Jadi gini, di tempat kalian kerja itu saya udah tahu. Kemarin ini saya sempat lewat kok. Itu saya lihat. Ini ya Allah alam saya nggak ngerti ya. Pokoknya intinya ini kayaknya pesugihan. Dan ada beberapa teman saya juga ada di situ, daerah-daerah situ. Dan mengatakan kalau bos kalian ini kan menurut penuturan warga di situ dan saya juga saya ngerasa aura itu, energi itu, kalau bos kalian ini kan kata mereka ini pesugihan. Yang bener Pak Arifin, ya saya juga nggak ngerti lah ya. Pokoknya intinya saya ini lewat, saya ngerasa nggak enak dan menurut penuturan warga di situ ada teman saya juga menyampaikan ke saya kalau seperti itu. Ya pokoknya yang penting kalian udah selamat, semuanya udah sembuh. Gimana Nang, udah enakan kan? Udah Pak, terima kasih Pak. Ya. Pokoknya apapun yang terjadi dimanapun kalian berada, ya, yang penting kalian ini berdoa, ya, ingat sama Allah, ya, gitu pesan saya itu. Mereka berucap terima kasih. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu, gak jauh dari kejadian-kejadian itu, berapa minggu kemudian, Lutfi dan Anang mengundurkan diri. Dan sekarang ini kondisinya pabriknya bangkrut. Kondisi sekarang pabrik bangkrut. Nggak tahu entah gimana, entah itu ada apa segala macam kejadian apa yang membuat pabrik ini bangkrut. Yang jelas ketika mereka ini keluar, pabrik ini bangkrut. Nah di sini ada edukasi bagus banget ya. Ini Ibong juga ngerasa bersalah dan ini Ibong ini menyampaikan ke Lutfi juga, ya kan? Ibong menyampaikan ke Lutfi agar edukasi ini terus menerus dikabarkan ke teman-temannya. Ibong pun ngomong ke teman-teman jangan sampai melakukan hal kayak Ibong. Sakit hati yang berujung dia ini gelap mata dengan balas dendam yang seperti itu. Edukasi di sini, kalau pas kita lagi kesel atau apa, ya kan, kita lagi kesel sama seseorang, alangkah baiknya kita ini istighfar dan kita bisa nahan rasa amarah. Jangan sampai kita terus melakukan hal-hal yang negatif kayak kita pergi ke dukun dan mencelakai tempat kita kerja atau segala macam. Ini ternyata efeknya ini nggak cuma sama orang yang kita benci. Kita balas dendam ke orang yang kita benci, enggak. Tapi bisa sampai kena ke teman-teman kita juga yang berada di lingkungan tersebut. Energi tersebut ternyata bisa ikut masuk ke teman-teman kita juga. Dan akhirnya teman-teman kita ketika melakukan apa, tugas apa, atau mungkin kayak cerita tadi, ini teman-teman kita ini kayak dapat dampaknya juga. Jadi ketika kita kesel sama seseorang, jangan yang seperti itu. Bener-bener ditahan. Oke, kita tujuannya si A, aku mau nyerangnya si A. Ternyata enggak, sekelilingnya si A juga kena efeknya juga. Nah ini berbahaya, jadi jangan sampai itu terjadi ya. Jadi alangkah baiknya saling bermaafan ketika ada salah atau apa, kan? Dibicarakan baik-baik. Saya ingat kata-kata ibu saya, jadi kalau ada masalah, temuin aja orangnya. Seberat apapun masalahnya, temuin orangnya, nanti pasti selesai. Itu. Jadi bertemu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau menghindar, ini masalah nggak bakalan pudar. Itulah kisah yang dialami oleh Mas Lutfi yang sudah bercerita secara langsung cerita ke saya. Dan tadi pas kita ini buka bersama, Mas Lutfi juga mengulang ceritanya lagi agar saya ini paham. Dan karena ceritanya ini langsung, Mas Lutfi sebenarnya pengen jadi narasumber tapi nggak mau, nggak pengen ini semua orang tahu gitu. Karena ini bakalan nyinggung segala macam. Karena maaf nih ya, ini keluarganya Dodi kan nggak ngerti kisah ini. Itulah kisahnya seperti itu. Kemudian penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official, banyak rezeki melimpah. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita.